Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, patut kita syukuri atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk acara kopdar dari Muriamu yang ketiga ini dapat terlaksana dengan baik. Selalu kita syukuri. Kedua kalinya salat serta salam semoga terdapat curah kepada kekecilan suara saya. Oke, bentar ya. Mohon maaf. Baik, saya lanjutkan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Patut disyukuri atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kembali lanjutan dari kopdar yang sebelumnya, yaitu kopdar yang ketiga. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat yang diakui karena beliaulah revolusioner sejati, memperjuangkan Islam sampai detik ini kita bisa merasakan bagaimana indahnya Islam. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan untuk program yang ketiga. Untuk perkenalan diri dulu, perkenalan diri, saya Ahmad Muhron selaku moderator pada malam hari ini yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sebelum disampaikan pemateri untuk materinya, saya akan menyampaikan untuk susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua nanti ada sambutan oleh CEO Muriamu ID. Kemudian ada penyampaian materi oleh pemateri pada malam hari ini, yaitu Saudara Iqbal Aji Daryono yang akan memberikan materi pada malam hari ini. Kemudian nanti ada tanya jawab, serta yang terakhir nanti ada penutup. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, marilah pada malam hari ini kita buka kopdar 3 dari Muriamu dengan materi teknik menggali behind the scan, isai dan buku EID. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita bersama dapat memperlancar acara pada malam hari ini, sekaligus kita dapat ilmu bermanfaat pada kopdar yang ketiga ini. Untuk yang kedua, yaitu ada sambutan yang akan disampaikan oleh Mas Afan Mazhar Ahmad selaku CEO Muriamu ID. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, tes suara aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Mas Iqbal selaku pembicara
pada agenda Kopdar ketiga Muriamu.id malam hari ini. Yang kami hormati pula Bapak Ibu, saudara-saudara, kakak-kakak sekalian, peserta Kopdar 3 Muriamu.id yang sudah bergabung pada malam hari ini. Dan yang kami hormati pula teman-teman dari Muriamu.id yang sudah menyiapkan agenda Kopdar kita ya dari sejak 2 minggu yang lalu ya, dari Kopdar 1, Kopdar kedua, dan yang sekarang yang Kopdar ketiga. Oke, segala puji syukur tetap kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Oke. Yang kedua, salawat serta salam tentunya tetap kita aturkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa ajaran Islam ya, dari dulu hingga sekarang, yang nanti kita akan tunggu syafaatnya di hari akhir. Baik, yang pertama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Iqbal yang telah bersedia menjadi pembicara pada malam hari ini, dan kami ucapkan terima kasih pula untuk teman-teman peserta, Bapak Ibu, saudara-saudara dan kakak-kakak peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di Kopdar ketiga pada malam hari ini. Perlu kami sampaikan, Kopdar kami dari Muriamu.id berlangsung selama kurang lebih 4 kali. Di Kopdar yang pertama, kami membahas tentang jurnalistik di era digital sekarang ini, di mana diisi oleh Mas Arief dari PSDM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian Kopdar yang kedua, minggu lalu, kita membahas tentang Be Better with Writing, yang diisi oleh Mas Azaki Khairuddin, atau founder dari eptime.id. Nah, yang ketiga ini diisi oleh Mas Iqbal, yang akan membahas tentang teknik menggali informasi. Ya. Nanti bagi teman-teman bisa menyimak dan bisa memberikan pertanyaan di akhir sesi. Dan yang keempat nanti itu kami mengadakan Kopdar itu secara luring. Nah, bagi teman-teman yang berada di area Muria, ya, Kabupaten Kudus dan sekitarnya, mungkin nanti bisa bergabung di agenda Kopdar keempat. Nah, terus kami informasikan juga apabila teman-teman mungkin ada beberapa yang baru bergabung di Kopdar ketiga ini ya. Nah, tidak usah perlu khawatir, bisa teman-teman buka YouTube dari Muriamu.id, bisa menyimak nanti di sana ada rekaman dari pelaksanaan Kopdar 1 dan Kopdar kedua. Mungkin itu saja dari saya ya. Saya haturkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada beberapa kendala yang kurang nyaman bagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan kakak-kakak semuanya. Baik, itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sedikit sambutan dari Mas Afan selaku CEO dari Muriamu.id. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudara Iqbal Aritaryono. Beliau seorang penulis Komintel CEA yang pada malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu Mas Iqbal. Ya Mas, aman-aman. Oke, baik. Alhamdulillah sudah hadir pada malam hari ini. Langsung saja penyampaian dari beliau pada malam hari ini. Mohon disimak untuk saudara-saudara semua yang hadir pada malam hari ini. Waktu dan tempat langsung saja kami persilahkan. Terima kasih
teman-teman muriamu.id yang sudah mencolek saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat dan bahagia dan gembira. Tadi siang kebetulan saya sudah dapat kiriman ini ya, muriamu.id. Cuma ini di ruangan saya itu posisinya jadi kayak gini, nggak kelihatan ya, sama aja nanti hitam. Oke teman-teman, kemarin saya dicolek Mas Zaman ya, Mas Nur Zaman, nggak tahu beliau posisinya apa di Muriamu. Cuma saya juga pengen menyapa teman-teman yang lain, beberapa ada nama yang juga sudah saya kenal dan di luar circle-nya Muriamu. Barangkali ada juga yang belum tahu dan belum memastikan, bahkan saya sendiri belum memastikan ini media apa sih ini tuh Muriamu ini, kayaknya ada Muhammadiyah-Muhammadiyahnya ini ya. Ada berkemajuannya, meskipun yang boleh maju bukan cuma Muhammadiyah, tapi ada berkemajuannya. Tapi nggak apa-apa, obrolan kita juga bukan tentang kemuhammadiyahan, tapi tentang khususnya tentang kepenulisan. Dan kemarin ketika Mas Sam El-Qudsi, di sini namanya itu sudah itu kontak saya. Itu kita ngobrol sedikit ya kemarin itu. Ini apa sih yang mau dibicarakan apa? Teknik menggali informasi. Aduh, saya terus terang agak bingung ya, agak bingung dengan bagaimana mengkonsep apa yang mau saya sampaikan. Karena biasanya kalau kita bicara tentang teknik menggali informasi, itu yang dibahas adalah dunia jurnalisme. Artinya dunia kewartawanan. Yang dibicarakan adalah teknik bagaimana mewawancarai narasumber, bagaimana menelusur data, dan itu semua adalah domain dari kerja-kerja jurnalistik. Sementara saya bukan jurnalis ya, saya bukan wartawan, saya tidak pernah juga menjadi wartawan. Wartawan kampus pernah ya, bikin mading-madingan gitu, tapi kalau wartawan beneran belum pernah. Jadi yang akan saya sampaikan itu lebih tentang bagaimana saya menambahkan atau memperkuat beberapa tulisan saya yang sifatnya esai. Esai itu kan tulisan gagasan ya, ada opini, ada argumen dan sebagainya. Dan saya pilihkan nanti beberapa contoh bagaimana saya memperkuat argumen saya dengan menggali data, menggali informasi lah, sebagaimana judulnya ya. Terus kemarin sebenarnya sempat ada wacana ya, ini nggak tahu Mas Zaman ini maksudnya apa. Mungkin agar saya kelihatan sebagai cepu polisi atau gimana, mau membicarakan buku saya yang terbaru yang membuat saya dituduh jadi Intel Mossad ya. Tapi nggak apa-apa, itu malah agak cocok karena memang buku tersebut adalah satu-satunya buku saya di antara sekian buku saya yang isinya itu membuat saya benar-benar harus terjun ke lapangan dan menggali informasi gitu. Cuma nanti akan saya detailkan lagi sedikit ya. Itu agak beda dengan jurnalisme karena itu buku kehumasan ya. Terus selanjutnya saya sebenarnya kepengen teman-teman nanti lebih cair saja kita ngobrol. Anda lebih banyak menyampaikan sesuatu yang kira-kira teman-teman kepengen tahu terkait dengan soal menggali informasi ini. Saya cuma akan membagi beberapa contoh kasus ya, contoh kasus bagaimana saya memperdalam katakanlah dalam beberapa tulisan yang saya tampilkan nanti memperdalam apa ya bobot argumen saya, dan bobot argumen itu dalam tulisan yang bersifat esai atau bersifat gagasan dia akan menjadi salah satu bukan fondasi, salah satu amunisi ya, salah satu amunisi agar kita bisa mempersuasi baca untuk percaya dengan gagasan kita gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mungkin belum memperdalam soal esai ya. Jadi ketika saya sendiri lebih dikenal sebagai penulis esai. Esai itu adalah mirip opini lah ya, hampir sama, cuma soal gayanya saja yang berbeda. Dan dalam penulisan esai itu kita harus punya gagasan. Gagasan itu dalam arti kita harus punya sudut pandang, pikiran atau pendapat ya. Tidak harus gagasan konkret tetapi ada pendapat. Kita punya satu sudut pandang. Dan untuk memperkuat sudut pandang itu, kita harus menyodorkan apa argumen gitu. Argumen itu kita perkuat dengan macam-macam ya, macam-macam. Salah satunya adalah dengan informasi-informasi sebagaimana yang kita obrolkan pada kali ini gitu. Nah, jadi nanti tolong teman-teman yang katakanlah masih, saya kira masih banyak ya yang masih memulai untuk menulis dan sebagainya. Anda perlu membedakan dulu jenis-jenis tulisan ya. Ada
Anda perlu membedakan antara jenis tulisan esai dengan katakanlah tulisan tadi jurnalistik atau review atau laporan pandangan mata dan sebagainya gitu. Cuma nanti kita sambil jalan dan sambil kita diskusi. Saya masih baru memulai Kak Iqbal. Oke, Dek Ian ya. Oke, saya akan bagi beberapa contoh saja biar teman-teman tidak terlalu absurd dalam membayangkannya. Biar sah ini harus pakai slide gitu katanya ya. Nah, sebentar. Kok yang keluar sudah saya tutup ini padahal tadi. Salah file. Itu filenya lebih bahaya lagi karena isinya adalah data-data penting untuk. Nah, udah. Ngobrol dengan muriamu.id. Ini saya kasih judul yang lebih longgar biar teman-teman nanti juga lebih longgar ngobrolnya. Oke. Gini teman-teman, tadi saya daripada saya capture aneh-aneh udah saya foto aja. Saya akan menyampaikan beberapa contoh di sini ya, beberapa contoh ketika saya menulis tentang para alumni luar negeri yang genit-genit itu. Nah, ini salah satu judul tulisan yang memang sengaja saya bikin provokatif. Saya di sini menyampaikan kritik saya kepada para kebanyakan para alumni luar negeri. Ini kok viewernya nggak muncul ya, sebentar. Maksudnya teman-teman wajahnya kok jadi nggak kelihatan. Oh sudah. Nah, waktu itu ceritanya, saya ceritakan dulu. Ini saya mengkritik perilaku beberapa alumni luar negeri. Saya juga alumni luar negeri loh ya, alumni sopir, tapi artinya sama-sama punya pengalaman untuk mengamati dan dalam beberapa sisi gitu, yang genit itu adalah mengagumi habis-habisan apa yang ada di luar negeri terus membandingkannya dengan Indonesia. Saya pernah beberapa kali melihat kasus ya, bukan beberapa kali, sangat sering gitu ya. Orang kalau sudah pulang dari Amerika misalnya, mereka itu ngomong, wah kok kayak gitu kelakuannya ya. Kalau di Amerika itu, nah udah kalau kayak gitu. Kalau di Perancis itu, biasanya alumni Perancis kayak gitu. Wah di Jepang itu nggak kayak gitu. Nah gitu-gitu ya, termasuk di Australia ya, saya sebagai alumni Australia, ya beberapa kali melihat teman-teman saya juga kayak gitu ya. Terus saya mengkritik ya perilaku semacam itu dengan apa? Kita buka aja lah ya, biar teman-teman bisa membayangkan lebih detail. Mudah-mudahan ini tadi saya belum selesai, belum saya tutup ya di filenya. Udah tak tutup ya, sebentar, tak buka lagi aja. Tentang para alumni musik suaranya. Nah, ini saya termasuk salah satu tulisan saya yang sangat rame karena apa? Memancing banyak sekali orang yang defensif, termasuk beberapa kawan saya gitu. Nah, terutama mereka menjaga marwah dari keluar negerian. Mungkin ada yang alumni luar negeri di sini nggak usah ikut tersinggung, tapi kalau Anda genit, saya jelas akan menyinggung Anda. Sebentar. Oke, kok nggak keluar ya? Good Finder. Nggak keluar. Wah, kualat ya sama alumni. Ini udah muncul. Ya. Jadi gini, tak kasih gambaran ya. Ini saya membukanya dengan begini ya. Triknya itu adalah tulisan Blimade Andi Arsana. Dia cukup terkenal ya. Tentang sebagian alumni luar negeri yang pada genit sepulang dari studi mereka. Tak henti membandingkan situasi negeri kita dengan aneka kemajuan di luar negeri. Tentang orang-orang malas antre, buang sampah sembarangan, dan seterusnya ya. Nah, terus saya katakan, ini yang bikin gatel. Tapi ketimbang kita malah ikutan bete, saya kira tak ada salahnya kita kuliti akar masalahnya. Ini ya. Jadi gini, jangan dibaca dulu. Saya itu langsung kepikiran kadangkala, karena saya juga pernah di luar negeri, di beberapa negara juga saya membandingkan satu sama lain. Saya terus melihat bahwa orang yang selalu snob kayak gitu, membanding-bandingkan begitu, kadangkala pembandingannya itu tidak logis. Dia bisa tidak apple to apple, tidak melihat konteks situasi, tidak katakanlah melihat faktor-faktor yang lain yang akan membuat pembandingan itu ngawur gitu. Nah, terus itu mindset saya, itu perspektif saya gitu. Maka ketika saya hanya sekedar membantah, wah kok orang kok membandingkan situasi Indonesia dengan luar negeri itu kok begitu genitnya, begitu snobnya gitu ya. Itu sudah pendapat saya.
tapi saya membutuhkan argumen. Argumennya apa? Ya saya sampaikan faktanya, saya kasih contohnya, ilustrasinya. Nah, ruang ilustrasi itulah yang akan membuat pembaca menemukan bukti gitu ya. Bukti dari apa? Bukti dari pernyataan-pernyataan saya. Bukti itu, untuk memberikan bukti itu kita perlu menggali informasi ya, sesuai dengan ini ya topik kita. Jadi coba kita baca sekilas ya. Alasan pertama, sikap rendah diri sebagai manusia postkolonial. Kadang-kadang kan gitu ya, kita kalau sama bule ya ada minder-mindernya sama orang luar negeri. Dikit-dikit kita mengatakan di luar negeri. Orang tuh kadang lupa menyebut di luar negeri itu luar negeri yang mana. Zimbabwe itu juga luar negeri, Rwanda itu juga luar negeri. Tapi dikit-dikit ketika menyebut luar negeri seolah-olah bermakna kemajuan. Nah, ini ya, bekal rasa minder kadang sampai merusak kacamata kita. Apa yang terjadi di Indonesia jelas keliru sebab di Amerika berjalan begini. Salah besar, lihat di Perancis nggak seperti itu. Nah, udah. Terus saya bandingkan ini, sudah yakin kalau perbandingannya oke, saya kok nggak yakin. Nah, ini saya nyindir teman-teman saya. Di Australia kalau berani-beraninya begitu, bisa-bisa kamu langsung didenda. Nah, apakah itu pembandingan yang apple to apple? Nah, terus saya kuliti. Australia itu negara satu benua dengan luas daratan total 7,7 km persegi. Luas daratan Indonesia cuma 1,9 juta. Dengan tanah seluas itu, jumlah manusia yang nongkrong di atas tanah Australia hanya 25 juta jiwa, sedangkan Indonesia 261. Ini data tahun 2016 ya, sekarang sudah 277 kalau nggak salah ya. Nah, saya kerucutkan lagi. Ya, jadi kalau kadang-kala kita membicarakan ini hal semacam ini saat melihat misalnya antrean di jalan raya. Di Jakarta itu kan crowded banget ya. Jakarta crowded, terus ada orang menerabas trotoar. Saya kalau kita mau sekedar normatif akan melihat, wah orang terabas trotoar, dia tidak menghargai hak pejalan kaki. Selesai. Tapi betulkah seperti itu saja? Nah, tantangan kita dalam menulis esai itu adalah sikap kritis. Kita cukup kritis enggak kalau sekedar begitu? Kalau sekedar normatif, ya itu baik ya, namanya baik dan buruk itu oke. Cuman apakah itu cukup detail, cukup kritis, dan kita cukup cerdas dalam memahami persoalan gitu. Makanya orang terabas trotoar karena apa sih gitu kan? Saya selalu mikir gitu. Anda kalau nanti kepingin katakanlah mempertajam perspektif katakanlah daya kritis Anda, termasuk daya pikir Anda, ketajaman tulisan dan gagasan Anda harus terus membongkar pendapat umum gitu ya. Jadi ketika Anda melihat kok pendapat umum itu terlalu masif, Anda harus curiga gitu. Itu saya melihat itu beberapa penulis hebat membuat rumusan itu. Jadi kayak misalnya Mark Twain itu pernah berkata begini ya. Jika Anda kemarin kalau nggak salah saya share ya di Facebook saya, barangkali ada teman Facebook saya di sini. Jika Anda merasa bagian dari kebanyakan orang, maka berhentilah sejenak dan merenunglah. Jadi ketika kita sudah kok sama dengan banyak orang, artinya kita normatif gitu. Palingan kita menjadi apa yang diistilahkan kalau dalam penulisan ya common sense gitu. Dan ketika kita sudah menjadi bagian dari common sense, itu merenunglah, coba digali lagi gitu ya. Jangan-jangan kita ini cuma ikut-ikutan. Nah, banyak ya, ada siapa itu yang saya pernah kutip banget itu, Benjamin Disraeli itu ya pernah mengatakan ada baiknya kita sesekali meletakkan satu tanda tanya pada segala hal yang kita anggap sudah terlalu biasa. Nah, kalau Anda melihat hal yang biasa, coba gali gitu. Cara menggalinya gimana? Dikuliti, berpikir pelan-pelan. Betulkah orang yang menerabas trotoar itu salah? Salahnya di mana? Oh, karena dia nggak menghormati pejalan kaki. Oke. Tapi jalanannya sendiri bisa dia lewati enggak? Kalau jalanannya bisa dia lewati dan dia tetap di trotoar, ya jelas salah. Nah, tapi jalanannya nggak bisa dilewati, gitu. Kenapa? Macet parah, gitu. Kenapa macet parah? Nah, kita gali lagi. Kenapa? Oh lah, jelas itu tata kotanya kacau balau. Oh, transportasi publiknya jelek. Oh, urbanisasi gila-gilaan. Di Jakarta kepadatannya luar biasa. Kok dia nggak nunggu saja? Loh, kalau nunggu nanti dia akan terlambat ke tempat pabrik tempat dia bekerja sebagai buruh bisa sampai 2 jam 3 jam. Kalau terlambat dia bisa dipecat. Gitu. Kalau dipecat apa gampang dia mencari pekerjaan baru? Wong ini negara dengan lapangan kerja yang tidak gampang gitu, yang sempit gitu ya. Artinya ketika dia menerabas trotoar, betulkah dia 100% salah gitu kan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Tapi itu semua dimentahkan ketika
ada alumni luar negeri yang dengan begitu terkagum-kagumnya ini ya melihat situasinya murni soal hilirnya, bukan hulunya. Jadi hilirnya, bentuknya apa? Oh, di sana tidak ada yang melanggar. Oh, di Indonesia banyak yang melanggar trotoar. Di sana orang sangat hormat begitu. Ya iya, masalahnya papan konteks situasinya bisa dibandingkan atau enggak gitu kan. Nah, makanya di sini saya sampai, nah ini proses menggali informasi saya lakukan di sini gitu kan. Saya Google, ini Google. Anda tidak masalah Google ya, asal sumbernya akurat. Sumber akurat apa? Ya misalnya webnya web dari katakanlah BPS-nya Australia atau web Bank Dunia atau web apalah Bloomberg atau apa. Mereka biasanya punya data-data itu ya, data statistik, world statistik segala macam itu kan muncul ya. Di sini ya, satu negara luasnya begini. Ini jelas saya tidak tahu sendiri. Ini saya menggoogle, saya menggali informasi ini ya. Penduduknya Indonesia cuma segini daratan. Kita kalau bicara kemacetan kita pasti bicara daratan gitu kan. Bukan bicara lautan ya, karena mungkin isunya bukan isu kemacetan laut, tapi kemacetan di darat ya. Tanah luasnya seberapa? Tanah. Penduduknya seberapa? Di Australia 25 juta, di Indonesia 261 juta. Wah, dah. Nah, sekarang kalau kita saya lalu berpikir, kalau kita membandingkan antar negara, sementara di Indonesia juga banyak tuh yang kosong, daerah-daerah yang sepi. Berarti kita kerucutkan. Masalah kemacetan paling banyak di mana? Di Jakarta, gitu kan? Di Jakarta, saya bandingkan di Jakarta di sini angka kepadatan Jakarta ini segini ya, 14.000 per kilometer persegi. Tentu saya di sini menggali pakai apa? Google ya. Google-nya apa ya? Dari BPS atau mana gitu ya. Tentu kita pinter-pinternya memilih sumber. Kita tidak bisa sekedar katakanlah asal Google terus ketemu satu sumber kita tempelkan. Ya, di situ pentingnya referensi juga. Jangan sampai juga kita katakanlah asal media sembarangan kita ambil karena kadang-kala mereka punya problem dalam soal ini ya, soal bukan akurasi ya. Soal reputasi gitu ya. Nah, dari mana kita tahu reputasi itu ya? Dari pergaulan, dari pengalaman, dari pembacaan. Kalau Anda sekedar merasa bahwa Anda bisa memulai menulis dari nol tiba-tiba dengan cukup Google, ya jangan bayangkan semudah itu juga. Anda harus punya intinya gini. Agar sebelum masuk lanjut ya, saya kasih nanti gambaran ya. Anda sebelum masuk ke dalam proses penggalian informasi ini, Anda harus punya perspektif dulu. Anda harus punya gagasan dulu. Gagasan itu didapatkan dari mana? Ya dari cara berpikir Anda. Cara berpikir akan dibentuk dari apa? Dari konfigurasi macam-macam, ya. Termasuk juga referensi bacaan, kualitas refleksi Anda, bagaimana Anda terbiasa berdiskusi, berdialektika, gitu ya. Nanti proses berpikir itu akan berjalan. Nah, ketika Anda masuk ke dalam satu pengerucutan atas perspektif itu, Anda butuh argumen itu butuh data, nah kita baru menggali itu. Nah, ini ya, lanjut. Saya kerucutkan ke kota ya, kepadatan Jakarta segini. Melbourne cuma 435 jiwa per kilometer, jauh sekali membandingkannya itu. Nggak bisa Jakarta dibandingkan dengan Australia. Karena apa? Melbourne itu termasuk terpadat ya. Saya tinggal di Perth waktu itu. Saya pernah di Melbourne. Ketika saya main ke Melbourne, saya pernah jalan-jalan ke sana ya. Di Melbourne itu kaget ya. Melbourne jarak antara Perth dan Melbourne itu jaraknya kayak Jogja sampai Merauke ya, jauh sekali. Di sana itu kaget kayak menemukan dunia yang berbeda ya, gelandangan di mana-mana gitu kan. Kalau di Perth itu gelandangan itu cuma dua ya, bule sama aborigin. Begitu sampai di Melbourne gelandangan itu juga kadang-kala Timur Tengah, Cina gitu-gitu ya. Di Perth nggak ada gelandangan Cina. Karena kalau Cina pasti kerja keras gitu. Di Melbourne begitu padat gitu ya. Begitu orang sangat sulit mengakses ini ya, perumahan gitu. Nah, saya lalu ketika membandingkan ini sudah jomplang sekali. Artinya apakah relevan ya membandingkan dua situasi itu? Oke, terus ini ya lanjut. Walhasil membandingkan situasi jalanan di Jakarta dengan di Melbourne jelas bukan perbandingan apple to apple. Itu mungkin apple to coconut gitu ya dan seterusnya. Terus di sini, nah saya gambarkan. Jadi ketika tiba-tiba orang kok menerapkan standar moral yang sama dalam dua konteks lapangan yang sebenarnya sungguh berbeda, yaitu naif gitu ya, gitu. Dah. Tapi proses saya menggali itu seperti itu, mengerucutkan setelah kita menemukan arah dari sebuah argumen.
Oke, udah. Terus saya bandingkan di sini ya. Kembali ke lalu lintas. Sekarang kita bandingkan yang ini ya. Kejauhan lihat aja Singapura, di sana juga padat, tapi semua tertib, atau di Tokyo. Nah, saya paling suka membandingkan dengan Singapura. Kenapa? Orang Indonesia itu kadang atau banyak ya yang tidak paham bahwa Singapura itu sangat kecil ya. Singapura itu mungkin DIY. Saya kalau itu tanpa data ya, nanti bisa di Google. Luas Singapura berapa gitu. Mungkin DIY ya. Kecil sekali dan ini ya luasnya segitu. Pengaturan coba bayangkan membandingkan antara mengatur satu Singapura itu saupilnya Indonesia gitu ya. Di Indonesia ini luar biasa luasnya, apalagi pasca reformasi itu keran-keran kebebasan bersuara disampaikan dengan sedemikian bocornya ya, kita tahu dan kita menikmatinya. Sementara di Singapura itu saya sampai membandingkannya begini ya. Ini saya pegang referensi ini di kepala. Ini kalau ini sudah di kepala. Sekecil itu dikontrol oleh hampir tangan besi ya, semi tangan besi Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew itu memerintah dengan tangan besi dan jauh lebih lama daripada Soeharto. Kenapa saya katakan jauh lebih lama itu ya? Karena ini kemudian saya menggalinya di situ gitu ya. Saya menggalinya di situ. Saya lihat ini ya CV-nya Perdana Menteri Prakemerdekaan, pasca kemerdekaan mentor menteri. Nah, jadi memang kalau Anda belajar sedikit ya sekilas tentang bagaimana Singapura itu mengelola negaranya, mereka memang sangat di area sekecil itu saja stabilitas itu dijaga dengan begitu obsesif gitulah ya. Jadi jangan membayangkan kayak kita di sini bebas bersuara, di sana bebas. Enggak, di sana itu kalau orang Singapura kalau mau demo aja cuman diberikan satu ruang kecil ya di speaker corner di Hong Lim Park itu dekat ya di sanalah dekat Marina itu ada satu taman dan orang boleh demo itu hanya di situ dan harus mengajukan proposal dulu gitu. Itu tidak semua di ACC. Artinya ya kebebasan bersuara itu nggak gampang. Ketika kemarin ada Ustadz Abdul Somad ditolak itu ya kalau saya pribadi ya bukan kok karena saya nggak suka Abdul Somad tapi memang di sana obsesif dengan soal stabilitas. Apapun yang akan berpotensi menggoyang itu akan diantisipasi, langsung dihapuskan gitu ya. Nah, saya membandingkan ini lebih karena apa? Membandingkan antara satu pengelolaan satu tempat yang kecil mungil dengan tangan besi, dengan satu tempat besar, dengan kebebasan demokrasi yang kadang kebablasan. Nah, itu dua hal yang sangat berbeda ya. Itu. Nah, ini sambil cerita. Polisi-polisi sekarang, kebetulan kan kemarin saya ngobrol banyak sama polisi, saya kan tuh banyak yang ketakutan loh. Mau berbuat apa takut gitu ya. Mungkin kalau berbuat yang sifatnya itu agak-agak pungli, ketakutannya kadang-kadang dikalahkan oleh nikmatnya uang ya. Tapi kalau berbuat yang gimana-gimana mau mukul misalnya, ada maling ketangkep dia mau mukul, kadang takut. Kenapa? Lihat jangan-jangan nanti viral, dipotong, itu takut sekarang. Karena apa? Kebebasan kita dalam menyebarkan informasi. Demonstran, wah sama demonstran aja, demonstran ngamuk, kadang nggak berani mukul. Sekarang loh ya, sekarang belakangan ini, mungkin 1-2 tahun terakhir ini. Oke, ini contoh kecil. Waduh, sudah lama ya, cuma ngomong sebentar aja sudah lama. Ini contoh kecil tentang bagaimana saya itu menggali informasi. Jadi tidak kok terus dibayangkan saya harus katakanlah membuka referensi yang berat-berat, cari dan sebagainya gitu ya. Saya tidak sampai sebegitu. Cuma juga jangan naif membayangkan bahwa mencari referensi itu atau menggali informasi itu harus dengan sumber-sumber yang sangat berat. Kita bisa Google itu sangat sah gitu ya. Menggoogle itu sangat sah. Asal sumber yang kita pakai memang sumber yang secara umum bisa dianggap bonafide. Makanya sebelum masuk ke dalam tahap menggali tadi, Anda harus punya ini dulu. Nah, sebentar. Ini ya. Jadi kalau mau dalam penulisan esai semacam ini, kita ada perspektif dulu. Nah, ini yang paling sulit sebenarnya ini. Kalau kita mau menuliskan esai, ada satu objek, kita harus punya satu perspektif. Perspektifnya jangan yang pasaran, jangan yang common sense, jangan yang normatif gitu. Karena kalau normatif kita hanya akan menjadi suara kebanyakan. Kalau suara kebanyakan nggak akan ada nilai keterbacaan dari tulisan kita gitu. Jadi kita tidak akan punya ya pembaca tidak akan tertarik karena hal normatif sudah disampaikan dalam pelajaran PPKN mungkin ya atau dalam tausiah ba'da subuh gitu. Terus kita harus punya ini juga ya, bekal sesuai referensi.
Dalam kasus yang tadi saya gambarkan, saya sudah punya referensi itu, yaitu apa? Nggak fair membandingkan dua tempat itu. Kenapa? Situasinya beda. Saya tahu dari mana? Ya karena saya pernah di sana gitu ya. Saya pernah di sana, tapi saya ini agak-agak sombong ya. Saya selalu menjaga sikap skeptis gitu. Saya ragu-ragu. Kalau saya melihat satu yang baik, masa sih kayak gini sih? Ini nggak segampang itu Ferguson gitu kan. Karena yang konyol dan itu banyak dilakukan ya oleh di antara kita. Kalau sudah ketemu luar negeri itu gumun ya, terkagum-kagum itu terus memuja, itu yang naif gitu. Karena kalau datang ke satu tempat yang ke negara maju terus kita terkagum-kagum saja, ya kita tidak akan membawa sikap kritis dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa selain kekaguman. Nah, secuil referensi inilah yang menjadi bekal saya untuk masuk ke dalam logikanya. Logikanya apa? Logikanya kalau memang ini dua hal yang tidak bisa dibandingkan secara apple to apple, maka saya harus mencari apa gitu kan? Oh, kalau ngomong kepadatan, saya harus membandingkan kepadatan lalu lintas jalanan ya. Saya harus membandingkan kepadatan penduduk dong, gitu kan? Karena jelas ya kepadatan itu relasinya erat sekali dengan apa? Dengan urbanisasi misalnya, atau dengan ya kepadatan kota itu sendiri erat sekali. Nah makanya saya mencari angka kepadatan itu. Belum ketika kemudian saya membandingkan antara ini di tulisan yang lain ada ya. Saya agak nyambung dengan tulisan yang pertama tadi. Saya membandingkan bahkan sampai soal fasilitas publik. Ada yang membandingkan antara Jakarta dengan Perancis. Perancis itu juga sama padatnya loh, gitu ya. Ternyata di sana orang juga trotoar bagus. Nah, terus saya bandingkan bagaimana fasilitas transportasi publiknya. Ternyata Perancis itu terbaik ya, di Eropa terbaik. Jaringan kereta terbaik se-Eropa. Saya dapat itu dari mana? Google dong gitu ya. Google tentu saja cari sumber yang terpercaya gitu. Nah, dari situ kita nanti ketika membandingkan dua hal itu bisa lebih fair karena apa? Melihat konteks masing-masing. Oh ya nih ya tadi logikanya tetap harus jalan. Nah, ini tantangan yang seringkali kalau teman-teman kepengen menulis yang sifatnya gagasan dan argumen. Bagian ini saya kan punya kelas ya, saya punya kelas rutin, saya sering menemukan ya peserta kelas saya itu agak lemah di sini. Itu saya kira bukan kesalahan dia, tapi kesalahan mungkin pendidikan Indonesia yang jarang melatih soal logika. Kadangkala untuk mempunyai pendapat, lalu pendapat itu disusul dengan argumen, itu argumen dan pendapatnya kurang nyambung gitu. Nah itu yang akan bisa terus dilatih ketika kita terus-menerus melatih juga sensitivitas dari proses berpikir itu. Jadi analisis itu ya. Makanya rutinitas menulis bagi teman-teman yang mau menulis esai atau opini, rutinitas menulis itu akan sangat membentuk atau mengasah ketajaman daya analisis kita, sekaligus juga melatih sensitivitas kita dalam melihat sesuatu. Artinya gini, saya ambil contoh ya. Ini maaf, ini background saya mudah-mudahan nggak ganggu ya. Saya agak dekat masjid dan di sana sebelah saya masjid NU ya. Saya itu seorang Muhammadiyah yang tinggal di kampung NU, jadi background-nya mudah-mudahan masih membuat suara saya tidak terganggu, cukup terdengar jelas. Oke, saya balik lagi. Jadi problem logika tadi ya, logika ketidaksambungan antara argumen dan antara pendapat dan argumen tadi itu sering sekali saya temukan. Dan itu akan bisa diatasi dengan tadi ya, konsistensi, rutinitas, frekuensi yang tetap ketika kita terus menulis. Saya pribadi merasakan banget itu ya. Saya menulis di Detik itu berhenti Januari kemarin, sudah setengah tahun saya berhenti ya. Satu karena di Detik sudah nggak ada honornya. Yang kedua karena saya sibuk dengan tugas-tugas lain gitu. Tapi saya berencana balik nulis lagi lah. Nanti khawatir otak saya tumbul. Itu kalau saya dipaksa menulis hari ini saya belum tentu bisa ya. Karena memang ketajaman itu sesuatu yang terus harus dilatih ya, terus dikondisikan. Kalau tidak, kita kadang-kadang sensitivitas itu berkurang gitu. Saya ambil contoh misalnya ya, ketika saya belum terbiasa menulis, ini contoh yang selalu saya sampaikan di mana-mana. Setiap hari saya melihat lingkungan sekitar saya, ada sawah-sawah. Sawahnya apa? Sawahnya sering bolong, hilang, jadi ganti perumahan gitu. Ketika sebelum menulis, saya ini tak kasih ilustrasi lah, biar ada tampilan visualnya ya sebentar.
Sebentar, tak stop share dulu. Oke. Ya. Sebentar, ini ada suara ketik-ketik ya. Ini malam Jumat kok ya, jadi suaranya mudah-mudahan enggak aneh ya. Nah, ini saya bagi sedikit ya. Ini ketika saya sudah mulai menulis. Sebentar, ketika saya belum menulis, saya melihat sawah-sawah di sekitar saya hilang gitu ya. Sawah-sawah di sekitar saya itu lenyap gitu. Tapi ya saya melihatnya biasa saja, yaitu apa? Oh, sudah ganti perumahan gitu ya, sudah ganti perumahan, dijual dan sebagainya. Selesai. Tapi itu common sense. Mungkin semua orang punya pikiran yang sama dengan saya. Tapi setelah saya rutin menulis, saya terus memikirkan ini ada apa di balik ini gitu kan. Seseorang bisa punya perspektif yang kuat itu ketika dia bisa menghubungkan dua hal yang tampaknya tidak berhubungan, tapi dia bisa menjelaskannya dengan argumen yang logis. Makanya tadi ada logika. Logika ini penting banget ya, menghubungkan katakanlah misalnya jempol dan ini jentik gitu ya. Ini dua hal yang mungkin orang tidak akan berpikir mereka punya kesinambungan sebab akibat. Tapi ketika kita bisa menemukan kaitannya dan menjelaskannya dengan argumen dan ilustrasi yang kuat, maka dia menjadi semacam temuan gitu. Kalau Anda melihat orang buang sampah sembarangan, terus habis itu Anda mengatakan, wah dia berarti tidak sadar lingkungan, ya semua orang tahu gitu ya. Tapi kalau Anda melihat orang buang sampah sembarangan terus Anda berpikir, wah ini kesalahan pendidikan matematika ini. Nah, orang kaget, maksudnya apa? Nah, ternyata Anda bisa menjelaskannya dengan detail dan logis. Nah, Anda akan berhasil ya menjadi menyodorkan satu perspektif yang kuat gitu. Ini contohnya ya, saya merasa ini menemukan ini gitu ya. Karena ketika melihat sawah yang hilang, saya terus tiba-tiba kepikiran ini mentalitas priayi. Kenapa? Nah, saya buka dengan ini ya. Tahun lalu tetangga saya namanya Pak Juwari, ini nama palsu tapi kejadiannya nyata ya. Mengundang saya untuk datang ke Kenduri, syukuran anaknya berhasil diterima jadi bintara TNI. Tentu Pak Juwari sangat bersyukur. Nah, dan gampang ya. Tapi ternyata bisik-bisik ya saya ceritakan aja sama sebelah saya tempat saya Kenduri itu. Wah itu dijual tanahnya 300 juta buat ongkos itu. Maaf ya kalau ada keluarga TNI ya. Tapi ini realitas ya. Nah, terus saya menyampaikan di sini bla 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 dan seterusnya. Ini saya jadikan pengantar untuk apa? Untuk menggambarkan satu situasi yang konkret dalam ranah sosial kita. Yaitu apa? Yaitu bahwa banyak sekali orang kehilangan sawah itu untuk apa? Untuk biaya. Biaya apa? Macam-macam. Salah satunya tadi ya, biaya naik kelas. Naik kelas dari kelas, saya nggak tahu kalau dalam kasta itu petani itu mungkin waisa, tapi bukan waisa. Itu agak sudra dalam Indonesia, dalam konteks masyarakat Nusantara. Kenapa? Nah ini masuk ke dalam mentalitas priayi. Priayi itu kalau dalam konsep Jawa itu seolah-olah ya, kalau saya membaca novel para priayi, itu adalah orang-orang yang mencari kamukten. Kamukten dalam apa? Salah satunya adalah bukan dalam hal uang, bukan loh ya, tapi dalam hal penghormatan sosial. Dan salah satu penghormatan sosial itu akan datang ketika apa? Ketika profesi dia atau aktivitas dia dan apa ya istilahnya ya, bukan jabatan ya, aktivitas ya, itu adalah sesuatu yang membuat dia semakin semakin jauh dari peluh, semakin jauh dari keringat, dari lumpur. Gitu. Jadi kalau orang itu semakin dekat dengan lumpur dan kegiatan fisik, maka dia akan semakin terhormat dalam sosiologi masyarakat Jawa khususnya ya. Ini kan ngomong mentalitas priayi. Priayi itu seperti itu. Kalau Anda membaca novel para priayi Umar Khayyam ya, Romantri Guru Sastro Darsono itu bukan orang kaya, enggak, tapi dia sangat terhormat. Dan dia ya gaya-gayanya gaya priayi. Modelnya kayak gitu ya konsep di Indonesia, di Nusantara, di Jawa khususnya ya, akarnya Jawa. Nah, itu yang akhirnya membentuk alam bawah sadar manusia, mungkin Nusantara ya. Orang itu mengejar status dulu, status sosial gitu. Saya ketika satu kali lulus kuliah, saya jadi editor di sebuah penerbit buku madrasah gitu di Klaten. Dan di sana itu saya dapat ingat ya gaji saya 800.000.
Di saat yang sama, itu saya melihat tetangga saya yang tukang batu, itu gajinya 1 juta. Saya hitung itu. Bukan gaji ya, penghasilannya dia dalam sebulan 1 juta. Terus saya curhat sama teman saya, wah sama tukang aja gajiku kalah. Dia nanya, emangnya kamu mau jadi tukang? Ya enggak, gitu kan. Mending jadi editor. Gitu kan. Saya mentalitasnya juga priayi. Gitu. Nah, ini ya, kemudian saya bisa mengaitkan itu. Bagaimana sawah yang hilang itu sebenarnya akarnya itu adalah mentalitas priayi. Petani-petani hilang. Karena sehebat-hebatnya seseorang menjadi petani, dia tidak akan memberikan ini ya nasihat kepada anaknya. Nah, jadilah bersekolahlah yang tinggi biar besok jadi petani kayak bapakmu. Enggak ada. Tapi biar besok jadi PNS, jadi tentara, jadi polisi, jadi guru, jadi dosen dan sebagainya gitu ya. Semakin orang jauh dari peluh dan ini ya. Nanti silakan baca sendiri ya. Ini tadi ilustrasi saja. Untuk apa? Untuk menunjukkan bagaimana bekal ini harus Anda miliki sebelum membicarakan soal penggalian data ya. Bekal ini harus ada, bekal referensi logika. Ini semua membutuhkan apa? Sensitivitas. Sensitivitas itu Anda dapatkan dari apa? Rutinitas, frekuensi. Gitu ya. Saya memberikan contoh bagaimana sensitivitas itu terbangun ketika melihat hal yang mungkin orang lain akan melihatnya biasa-biasa saja, tapi bisa kita lihat dengan cara yang berbeda. Oke, tambah satu lagi soal ini ya. Waduh, ini closing-nya tadi nanti ya. Minat baca di Indonesia rendah, kata siapa? Ini sebenarnya saya punya. Oh ya, ini kali ini nggak usah buka lah, ini sekilas aja ya. Tadi saya membicarakan mentalitas. Ini saya juga pernah menulis tentang sawah, lagi-lagi ya, karena memang saya tinggal di lingkungan persawahan. Keluarga saya juga banyak sekali yang petani, Pak De saya hampir semuanya petani. Nah, kakek nenek saya dari kedua belah pihak orang tua saya juga petani. Dan saya di sini menceritakan bukan tentang semata-mata, bukan tentang mentalitas tadi, tapi tentang bagaimana pendapatan real petani itu seberapa sih. Dan saya ketemu di situ bahwa dalam tanah 1.000 meter itu 1.000 meter persegi itu kebutuhan benih. Anda silahkan nanti buka sendiri aja ya. Waktu kita ternyata 1 jam udah berlalu. Ketika saya temukan itu adalah dalam 1.000 meter persegi itu rata-rata ada petani pemilik tanah dengan petani penggarap. Nah, mereka bagi dua itu hasil itu, tapi petani penggarap itu dia harus keluar benih, harus keluar pestisida, harus keluar ongkos buat apa itu tandur ya, harus keluar ongkos buat ani-ani, buat nanam dan buat apa motong dan sebagainya, sampai kemudian ketemu, kalau tidak salah ingat ya silakan nanti dibuka. Dalam satu masa panen itu satu orang petani penggarap itu mendapatkan 2 juta rupiah saja dari 1.000 meter persegi. 2 juta rupiah itu kalau satu kali masa panen, setahun itu 3 kali saja, artinya dalam 4 bulan. 4 bulan dapat 2 juta, sebulan dapat 500.000. Jadi menggarap 1.000 meter persegi, seorang petani penggarap itu hanya mendapatkan 500.000 gitu. Maka petani penggarap itu semakin tidak kerasan, petani pemilik tanah mungkin juga anaknya sudah mapan jadi tentara tadi, terus akhirnya dia tidak ada yang menggarap, akhirnya dijual gitu ya. Ini salah satu, ini perspektif yang lain tentang pembacaan saya atas hilangnya sawah-sawah tadi. Nah, bagaimana saya menemukan angka-angka itu tadi? Nah, kita masuk ke dalam domain pembicaraan malam ini. Bagaimana menggali informasinya? Ya, saya bertanya, kalau itu gampang ya. Saya kebetulan cukup aktif di kampung, saya ronda juga rutin malam minggu ya kadang bolong-bolong sih. Terus kalau ada kenduren, ada kumpul RT dan sebagainya. Itu semua seringkali memberikan memberikan inspirasi ya, tapi bukan cuma inspirasi, data bahkan. Saya sampai ngobrol serius itu sama 1-2 orang setelah 1 kali rapat RT, kumpulan arisan RT ya. Saya ngobrol, Pak, ini gimana Pak, hitungan gimana? Detail banget. Awalnya itu gara-gara saya membicarakan tentang harga beras yang naik gitu. Ngomong, waduh susah ya harga beras naik, ngono-ngono iki lah, saya biasalah ngobrol-ngobrol sama orang kampung gitu. Terus tiba-tiba salah satu namanya Pak Ngadino, itu teman ronda saya juga dan kebetulan teman nongkrong waktu malam itu bilang, kata siapa Mas kalau harga beras naik, petani itu bisa-bisa dipenak. Maksudnya gimana Pak? Ya kami kan dapat berkahnya kalau harga beras naik. Artinya harga gulaannya juga naik. Wong-wong kuto itu yang sambat terus itu nggak ngerti kesusahan kami.
Jadi ketika harga beras naik, petani itu senang. Orang kan mengatakan, "Oh, yang untung tengkulak." Kata siapa? Petani itu juga dapat untung karena tengkulak kan juga pada pesaingnya. Tengkulak itu bukan monopoli, tengkulak ada pesaing-pesaing yang lain. Jadi ketika tengkulak dapat besar, kadang-kadang mereka juga membagi keuntungan itu kepada petani dengan harga yang lebih bagus. Nah, gara-gara itu saya penasaran, tenang nih, berarti petani juga diuntungkan bahkan ketika harga beras naik, iya, terus dia ngasih hitungan, dan hitungan itu sampai saya catat di HP waktu itu, terus kemudian saya jadikan ilustrasi untuk menunjukkan betapa ya petani padi itu ngenes sekali gitu. Nah, ini teknik ya Anda bertanya saja sih ya. Anda tidak perlu bingung bagaimana caranya bertanya, karena semua orang bisa bertanya. Oke. Minat baca di Indonesia rendah. Kata siapa? Ini menarik. Saya buka kalau ini ya. Mudah-mudahan 15 menit lagi selesai. Jadi kita masih punya waktu sampai jam 9. Minat baca di Indonesia. Oke. Nah, jadi ini saya tulis pada tahun 2018. Oh, sorry, ini sepertinya ini tulisan 2016 kalau tidak salah ya. Oh, sebentar. Karena Mojo itu kan pernah ya, dia melakukan renovasi webnya, terus tulisan lama diupload lagi, sehingga tulisan 2014 pun ada tanggalnya, itu mungkin 2017 ya. Mudah-mudahan ini nggak salah, 2018. Saya buka ini ya, 2-3 hari ini kali ini redaksi ya. 2-3 hari ini di timeline Facebook berseliweran sejenis meme yang isinya sajian infografis tentang nasib ngenes Indonesia sebagai negara dengan minat baca terendah. Nah, jadi di sini kita sudah sangat pasti Anda pernah melihat juga ini ya. Yang digambarkan Indonesia itu minat bacanya rendah sekali, terus ada data sumber PISA dan CCSU ini ada ya, sumber PISA kan kalau untuk ukuran pendidikan kan pakai PISA. CCSU itu Connecticut Central of Connecticut State University. Dia yang dulu mengatakan Indonesia ada pada ranking 60 dari 61 negara itu ya. Yang terakhir itu Botswana. Terus seolah-olah Botswana itu ngenes sekali, negara yang sangat terbelakang, padahal kalau Anda Google Botswana itu negara dengan percepatan ekonomi paling cepat se-Afrika. Oke, nah ini ya, sebagaimana biasa orang biasa membagi gambar itu dengan gegap gempita, membagikan ke dinding akun medsos mereka sebagai apa ini bukan untuk mencibir ya. Nah, silakan baca sendiri nanti. Oke, terus sebentar ini. Saya mengkritik ini ya, infografis jelas bukan dari PISA, melainkan ini nggak usah lah, ini terlalu detail. Ini kalau Anda nggak paham konteksnya agak repot menjelaskan dari awal ya. Ini. Lalu kenapa PISA dibawa-bawa? Karena membawa nama lembaga ilmiah akan mendongkrak derajatmu secara gampang dan instan. Nah, ini hampir sama kayak tadi ya, judul soal genit-genit tadi ya. Terus ini, nah, saya terus kemudian bertanya-tanya. Ranking versi Central Connecticut State University dengan tajuk Most Literate Nation in the World. Nah, kriteria yang dipakai untuk menetapkan tingkat literasi. Nah, saya cari itu. Jadi ketika Anda melihat gini ya, kalau Anda ingin punya perspektif yang kuat dalam apapun, jaga selalu sikap skeptis. Anda jangan gampang percaya. Meskipun pakai embel-embel lembaga studi mana dan sebagainya, jangan gampang percaya. Dan Anda ya harus tahu detailnya. Kalau dikatakan bahwa Indonesia itu rankingnya bawah sekali, apa parameternya apa sih gitu kan? Bagaimana cara mereka mengukur? Nah, saya langsung masuk ke dalam webnya, web dari Most Literate ini ya, dari CCSU ini ada satu laman di sana, Most Literate Nation, dan terus saya ketemu ini. Ada di masyarakat ada 4 kriteria, libraries, perpustakaan, newspaper, education input dan seterusnya ya. Nah, saya kemudian membayangkan Indonesia itu seperti apa gitu kan. Terus, nah ini baru bagian ini saya menggali datanya itu bukan dengan data keras semacam tadi angka-angka kayak di Australia dan apa tadi kepadatan penduduk tadi bukan ya. Tapi
Dengan apa? Dengan pemahaman dan pembacaan atas sekitar. Ini mungkin tidak sangat akurat ya, tidak sangat akurat. Tetapi kalau Anda menuliskan pendapat, gagasan, esai itu kan lebih lentur dari tulisan-tulisan akademis ya. Anda sangat bisa ya menuliskan yang semacam ini sepanjang dia masuk akal ya, sepanjang dia logis. Jadi ketika ukurannya perpustakaan, nah saya langsung membandingkan gitu ya. Perbukuan di Indonesia, di Jogja aja yang saya amati, itu orang itu tidak pernah bicarakan perpustakaan. Orang ke perpus itu untuk apa sih? Untuk cari wifi gratis gitu ya. Di Jogja orang ke perpus cari wifi gratis. Orang jarang itu, teman-teman katakanlah pegiat literasi atau anak-anak ya yang agak-agak intelektual itu, terus mereka cerita, wah aku mau baca buku ke perpus itu. Jarang banget. Orang itu beli buku. Tradisi kita itu, yang pinter-pinter dan sedikit punya duit, mereka akan beli buku. Membaca buku itu dari apa? Dari koleksi sendiri atau pinjem ke teman dan nggak dibalikin gitu. Nah, itu memang masalah sekali. Saya kalau melihat, ya hampir bahkan saya tidak punya teman yang menceritakan dengan semangat tentang perpustakaan, nggak pernah. Padahal mereka orang yang sangat lekat dengan bacaan. Saya kebetulan ya, karena saya di penerbitan, saya juga penulis, saya tentu dekat dengan lingkungan semacam itu. Dan saya merasa ngeklaim bahwa itu circle yang layak saya jadikan sebagai ilustrasi yang kuat, itu kok kayaknya cukup masuk akal gitu ya. Jadi di sini saya menyebut kawan-kawan saya gitu. Saya menggali informasinya begitu dari apa? Dari referensi dan dari apa ya, lamunan referensi pergaulan dan sebagainya. Nah, kemudian saya bandingkan ketika masih di Australia, kebetulan saya punya referensi ini ya. Saya mengunjungi perpustakaan juga, apalagi saya itu kan ya anak saya kadang kalau weekend ke perpus kampung, terus saya juga nganter barang-barang juga ketika jadi sopir itu nganter delivery itu ke beberapa perpustakaan gitu. Nah, ketika di sana saya memang melihat perpustakaan di sana begitu hidup. Orang itu bicara perpustakaan gitu. Dan tradisi membaca di sana dibangun di perpustakaan. Sementara toko buku berat, kan harga buku itu katakanlah misalnya $20 itu bagi orang sana berat. Mahal gitu ya. Ada buku-buku bekas ya ada, cuman ya dia apa ya, tidak menjadi sangat tradisi itu enggak gitu. Nah, yang paling umum di sana memang karena perpustakaan itu support dari pemerintah lokal sangat tinggi, terus ada kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan menggambar untuk anak-anak, kadang trekking, jadi tidak melulu harus tentang buku ya. Jadi kunjungan ke perpustakaan itu macam-macam dan tidak harus terkait dengan buku, tapi terkait apa? Literasi, dan literasi itu dimaknai secara sangat luas gitu. Makanya kalau disebut ini literasi itu terkait dengan minat baca, nah saya lalu menyampaikan kritikan saya itu ya, ini mungkin ukurannya pakai ukuran perpustakaan nggak fair, karena apa? Tradisi membaca di tiap negara itu berangkat dari fondasi yang berbeda-beda gitu. Itu ya. Itu menggali informasinya begitu, karena topiknya menggali informasi. Nah, poin saya beberapa gambaran di atas menunjukkan bahwa alat ukur CCSU soal minat baca sangat terbuka untuk dikritik karena mengabaikan apa? Kekhasan kultur sosial masing-masing wilayah penelitiannya gitu ya. Itu, jadi saya membaginya situ. Nah, ini belum dalam tulisan yang lain saya juga kebetulan punya pengalaman misalnya kenapa Indonesia diletakkan jauh di bawah Malaysia. Nah, proses menggali informasinya memang ini nggak bisa instan ya. Kalau yang semacam ini, Anda memang butuh eksplorasi. Kebetulan sekali saya senang jalan-jalan, dan saya ketika beberapa kali ke Malaysia itu selalu saya sempatkan untuk berkunjung ke toko buku gitu. Dan ketika di toko buku, saya menemukan buku-buku di sana, masya Allah jeleknya. Yang laris waktu itu buku-buku kayak FTV kita, kayak misalnya saya ingat judulnya Saya Cintakan Awak, terus habis itu ternyata dia ibu tiriku sendiri, gitu-gitu loh. Saya cek judul-judul kayak 17tahun.com itu ya, ngobrol di acara Muhammadiyah ngomong 17tahun.com. Tapi intinya yang kayak gitu sangat laris buku-buku kayak gitu. Mungkin bukan yang berkonotasi seksual ya, tapi cerita-cerita murahan semacam itu sangat laris. Ditambah horor, buku-buku horor. Dan pembacaan saya atas toko-toko buku di Malaysia itu menemukan pembenarannya ketika saya ketika masih punya penerbitan dan mendapat kunjungan dari satu penerbit Malaysia namanya PTS Millenia. Mereka itu sering berkunjung ke Bandung dan Jogja terutama untuk mencari buku-buku pasca booming ayat-ayat cinta. Ini ada yang bocor suara dari mana ya? Punya siapa ya?
Terus Mas Nur Rahman tolong di ya. Terus ini mereka itu secara jujur mengakui bahwa buku-buku Malaysia itu memang tidak berkembang. Kenapa? Karena tradisi pemerintahannya yang masih sangat ketat mengontrol diskusi-diskusi publik dan sebagainya, itu kan di sana nggak sebebas di Indonesia gitu. Dari Mahathir terutama ya Mahathir, terus habis itu siapa pasca Mahathir itu saya nggak tahu. Najib sekarang ya saya kira juga memang enggak gitu. Dan ketika seorang kawan saya dari penerbit Indi itu diundang ke Kuala Lumpur, mereka itu begitu antusias gitu. Begitu antusias karena jarang sekali melihat buku yang sifatnya itu wacana. Bukunya banyak yang bagus, tapi apa teknik, kedokteran gitu-gitu ya, yang eksak-eksak gitu, atau agama. Tapi kalau yang sifatnya dialektika itu mereka sangat minim. Karena apa? Karena kultur dialektis itu juga sangat dibatasi di sana. Dan itu diakui sendiri oleh penerbit PTS Milenial yang waktu itu berkunjung ke tempat saya gitu. Nah, yang semacam itu menggali, jadi kita masuk ke menggali informasi. Kalau tadi saya bisa menggali informasi lewat Google itu ya, dengan logika, terus apa yang harus dicari dari situ argumennya. Di dalam kasus ini saya menggali ingatan, menggali referensi, itu nggak tercatat, tapi saya jadi ingat gitu. Nah, itu pentingnya sebenarnya Anda itu juga melatih ingatan, tapi nggak tahu apakah ada metodenya atau enggak. Melatih ingatan dan atau minimal mencatat. Kalau misalnya Anda kepingin punya referensi yang banyak, ya memang membaca. Tapi membaca saja tidak cukup. Anda harus bergaul, Anda mungkin nonton YouTube, nonton apa. Itu semua akan bisa menjadi orkestra dari referensi di kepala Anda yang ketika Anda membutuhkan informasi itu, Anda bisa merecall, dan dari situ ilustrasi Anda semakin kuat. Waduh, ternyata waktu kita sudah habis ya. Tambah sedikit aja ya, ini sedikit closing karena kalau referensi ini aja bosen nanti teman-teman ya. Nah, sekarang masuk ke ini, buku paling fenomenal abad ini buku kehumasan. Saya harus meletakkan ini secara jujur sebagai buku kehumasan. Ini bukan buku jurnalistik yang menggali serius ya. Saya menggali serius, saya menyampaikan apa adanya, dan saya sudah dari awal itu ketika diminta ini, saya menyatakan, saya mau asal satu, tidak menulis jenderal, tidak menulis tokoh-tokoh besar. Saya mau menulis tapi tokoh kecil di lapangan. Yang kedua, saya tidak mau bicara tentang politik kepolisian. Yang ketiga, saya tidak mau disuruh mengarang fakta. Makanya ketika saya di mana Palembang, Banyuasin itu Palembang, terus ada satu tempat di Banyuasin, saya ke sana 2 jam perjalanan. Di sana itu saya disambut dengan seremonial yang kayak nyambut gubernur gitu. Terus ada polisi lokal yang pura-pura nanam jahe, pura-pura beternak ngasih makan ayam dan sebagainya. Itu enggak saya tulis sama sekali. Karena apa? Karena itu artifisial gitu. Jadi saya sudah declare saya tidak mau yang artifisial. Nah, ini modelnya, ini silahkan disimak model ini aja, menggali bagaimana, apa tujuannya saya menggali informasi di sini. Tentu saja menggali informasi itu untuk teman-teman yang belum tahu buku ini ya. Ini intinya Mabes Polri itu minta saya nulis tentang buku peran polisi. Tentu saya tahu dari awal ya saya akan dimusuhi banyak orang karena nulis ini ya. Karena wajah polisi yang demikian buruk gitu dan saya diminta menulis ini. Cuma ketika saya jadikan ini sebagai satu inilah ya. Tantangan benerkah ketika masuk lapangan itu saya menemukan fakta yang diklaim gitu, dan ternyata ya memang di pembukaan saya tulis ya, saya memang tidak akan menuliskan hal yang jelek-jelek di sini. Kenapa? Yang jelek semua orang sudah tahu, bahkan saya sendiri menjadi bagian dari korban dari kejelekan polisi gitu ya. Cuma yang baik-baik apakah tidak diberikan ruang? Nah, saya ketika masuk dalam sesi penggalian data itu di lapangan, sebenarnya mau diberi tim ya. Tim itu yang akan mengumpulkan kepada saya dan saya akan menuliskan. Tapi saya tidak mau. Kenapa? Nah, karena ini kuncinya di sini, travel stories. Kalau tadi saya menceritakan tentang esai, sekarang saya akan menceritakan tentang buku perjalanan. Ini saya kemas sebagai cerita perjalanan. Agar apa? Nah, saya ambil contoh ya ini ya. Saya tadi asal jepret aja. Saya ambil contoh misalnya ini. Dengan saya turun lapangan langsung, saya akan bisa merekam, bukan cuma data yang saya butuhkan. Misalnya data peran polisi di sana ngapain, itu bisa mungkin pakai catatan ya, pakai berkas. Tapi suasana nggak akan bisa saya tangkap gitu. Sementara kalau saya nulis catatan perjalanan, yang paling pokok dari karakter catatan perjalanan itu adalah bagaimana kita bukan cuma
mentransfer gagasan di kepala kita kepada otak audiens atau pembaca, bukan. Tapi bagaimana kita mentransfer, bukan mentransfer, bagaimana kita membuat pembaca itu merasakan pengalaman yang kita rasakan gitu. Nah, makanya di sini saya tulis ini ya, mobil Innova yang membawa kami terlonjak cukup keras. Raut Mas Anca pembalap yang mengantarkan kami sejak dari Palu hingga Poso tegang ya. Saya melirik wajah-wajah lain dalam mobil. Mereka duduk berdesakan dan seterusnya ya. Ada pula Mas Budi yang terlihat agak kecut senyumnya. Beberapa detik kemudian saya paham kenapa wajah Mas Budi kecut begitu. Ini sudah zona merah, Mas. Jalur yang kita lalui ini perlintasan utama suplai logistik untuk yang di atas. Jadi saya benar-benar merasakan di sana, saya dijebak oleh ini Kapolsek ini. Ngaku pokoknya diajak ke atas gitu ya. Ternyata diam-diam diseret masuk ke zona merah. Zona merah itu bahaya. Saya seharusnya itu kalau ke sana itu harus pakai pengawalan 12 Brimob senjata laras panjang. Cuma di sana cuma dikawal oleh dua polisi ini yang mungkin nggak bawa senjata gitu ya. Tapi dari situ saya merasakan sensasinya, merasakan bagaimana ketegangannya, merasakan apa yang bisa saya ceritakan dari suasana sebuah kampung teroris di sana, namanya Taman JK ini ya, dan seterusnya ya. Jadi kalau Anda, ini tadi saya kan sekarang akan bicara tentang bagaimana kalau misalnya Anda menulis feature atau menuliskan catatan perjalanan, travel writing ya. Yang perlu Anda lakukan itu adalah apa? Menyimak, mencermati, menggali informasinya di sini ya. Apa yang bisa Anda ceritakan terutama tentang hal-hal yang bisa membangkitkan panca indera pembaca. Jadi kayak ini ya, terlonjak cukup keras, raut ini ya, tegang, jalanan ekstrem, melirik wajah-wajah lain di dalam mobil. Ini kata-kata yang akan memancing panca indera pembaca tentang imajinasi ya, visual, suara dan seterusnya. Ini ya, udah contoh saya persingkat ya, udah mau habis waktunya ya. Ini di Papua ini di Pegunungan Bintang zona merah KKB di sana ya. Ibda ini terlonjak kaget, dia melangkah mundur tapi ruang untuk mundur nyaris tidak ada. Nah, saya di sana memang berada masuk ke dalam kampung itu kampung yang di sebelahnya itu ada jembatan yang sering ditembaki oleh pasukan namanya Goliat Tabuni, bosnya OPM ya. Terus di sana itu orang itu kalau tidur bersama babinya di dapur. Nah, saya harus merekam itu. Dalam apa? Dalam kepala saya. Jadi kalau Anda menuliskan catatan perjalanan, jangan membayangkan Anda bisa melakukannya tanpa turun langsung ke lapangan. Nah, ini dan ketika Anda menemukan satu adegan menarik, catatlah atau kalau saya pakai rekaman. Jadi saya pakai rekaman ini ya, recorder itu ya kalau di HP. Wah itu Mas Yoga mundur, oh di sebelah sana ada apa, di sebelah situ ada apa, di pojok sana ada babi diikat kakinya, sebelah sana ada boneng itu umbi-umbian, dan ada satu orang mama perempuan yang dia rebahan ini ya, dan itu terusnya perempuan yang duduk berselonjor di dapur sempit dan gelap sambil menunjukkan ini ya. Yang semacam ini sering saya terapkan model storytelling begini. Saya terapkan bukan cuma di catatan perjalanan, tapi juga di opening ketika Anda menulis esai ini sangat bisa. Orang itu sangat suka dengan storytelling dan mereka itu pembaca sekarang ini, pembaca di era media sosial itu memang memberikan ruang yang lebih lapang untuk storytelling. Kenapa? Karena karakter komunikasi di medsos itu karakter bercerita. Makanya kalau Anda lihat, ya ini zaman Facebook ya, kalau zaman Facebook nulis panjang bercerita itu orang suka. Karena apa? Karena keakraban antara kreator konten dengan konsumen konten. Nah, makanya saya datang masuk sampai ke ini kalau ini di Sorong ya, dia kampungnya ini ya. Jadi ini namanya Mas Andri. Dia itu datang pertama kali dan menemukan anak-anak sekecil ini kalau berantem berkelahi itu pakai parang. Jadi mereka itu bacok-bacok anak-anak sekecil ini. Jadi ini benar-benar kampung paling kumuh di sana dan paling terbelakang dan paling punya bahasa kekerasan. Satu lagi tadi itu saya kasih gambaran. Nah, ini kalau ini di Raja Ampat, dan bagaimana ketika saya melihat ini seorang anggota Babin Kamtibmas yang dia itu punya ini ya. Perpustakaan, dia mengelola perpustakaan dan dia itu memindah dalam sekian waktu, katakanlah sebulan sekali atau 2 bulan sekali, dia bertukar buku-buku dengan pulau-pulau lain. Pulau-pulaunya kecil-kecil ya, dia di Arborek namanya, itu salah satu pusatnya pariwisata di Raja Ampat, dan dia kadang bertukar dengan pulau lain dan dia menggunakan booth ini ya. Nah, makanya biar saya merekam, saya pakai booth juga di sini dan saya sampai memotret itu. Itulah kenapa ketika saya kepingin tahu apa yang dia lakukan, benar-benar saya mengikuti pakai booth. Saya pakai booth di sebelahnya dan saya
memotret. Ini banyak sekali, puluhan foto ya, cuma saya ambil salah satu ini. Oke, saya kira itu ya. Nanti lebih detail teman-teman, ini waktunya tak kirain tadi saya cuma bisa setengah jam selesai, ternyata bablas ya, terlalu detail ya. Oke, semuanya wajib follow ini dulu. Nah, setelah itu kita tutup dan saya kembalikan ke Mas moderator dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Iqbal yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, setelah pemateri disampaikan, bagi saudara-saudara peserta yang hadir pada malam hari ini, akan kami buka untuk sesi tanya jawab. Yang sesi yang pertama akan kami buka bagi 3 penanya. Silahkan yang ingin. Baik, ada Mas Masuri dari MTMC yang sudah mengangkat tangan dari penanya yang pertama. Monggo, Mas. Langsung apa gimana nih? Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Komandan. Salam. Mas Suhu, Haji, Mas Iqbal. Saya masih di tugas. Saya ini ya, selama bertugas ini menemukan banyak sekali cerita-cerita heroik, unik, dramatis, dan apa ya, antara emosional, spiritual, macam-macam gitu. Pengen sekali rasanya saya tulis pengalaman hampir 2 bulan ini berada di Tanah Suci dalam satu rangkaian cerita. Tapi saya tentunya karena bukan seorang penulis, bingung ya mau seperti apa memulainya. Tapi sebenarnya saya coba mulai dengan membuat rilis berita ke media-media, dan alhamdulillah itu sudah banyak juga media yang mengutip dari rilis yang saya buat. Karena basic saya MDMC, terutama saya concern di persoalan emergency response, kemudian bagaimana membantu jamaah agar tidak terlalu menghadapi resiko selama melaksanakan ibadah haji. Nah, saya singkatnya seperti ini sebenarnya, Mas. Nah, umpamanya cerita nangkene iki arep tak tulis, saya harus mulai dari mana dan seperti apa runtutannya gitu. Tadi saya sudah coba mendengarkan, meskipun saya terlambat tadi kabari Mas Alim untuk masuk menjadi peserta mendengarkan ya. Tapi saya rasa mencoba menyampaikan storytelling seperti yang jenengan sampaikan itu tadi sangat menarik ya. Nanti coba saya mention beberapa rilis yang saya coba tulis, termasuk ada beberapa opini yang coba saya tulis juga. Nah, sekarang saya minta arahan jenengan sebagai master dalam hal ini, lek nulis keki kepiye kira-kira. Makasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kepada pemateri terlebih dahulu untuk bisa menjawab. Iya, langsung saja satu. Langsung ini kalau sama komandan nggak boleh nih, tinggal harus segera ini VIP ini. Oke. Gini, Mas Masuri, saya akan jawab dan ini detail dan ya. Tapi syaratnya adalah Anda jangan mengirimkan contoh-contoh tulisan ke saya untuk saya koreksi, karena kehidupan saya sehari-hari sudah ngoreksi. Saya memang mabuk ini koreksi. Gini, Mas. Kalau Anda jenengan ya kepengen menuliskan pengalaman di Tanah Suci, itu yang pertama yang harus dilakukan itu adalah memilah dulu fokusnya. Jangan sampai dalam satu tulisan itu hanya menceritakan satu kronologi. Itu nggak menarik. Kalau menuliskan kronologi itu udah urusannya polisi aja, itu bikin BAP itu. Tapi kalau nulis catatan perjalanan yang disampaikan itu jangan
Jangan urutan, tetapi fokus. Misalnya tak ambil contoh. Ke tanah suci apa? Membicarakan satu sudut di tanah suci. Kalau bisa, jangan menuliskan yang paling umum. Umum itu misalnya, wah pengalaman menyentuh Hajar Aswad. Aduh, itu ya oke, asik ya, secara personal asik. Tapi ketika diceritakan kepada orang banyak, mungkin yang lain juga pernah merasakan perebutan itu. Nggak tahu sekarang itu kayaknya belum dibuka ya, masih dibatasi ya. Atau mungkin pengalaman berdoa, mana Musdalifah dan sebagainya, itu kan banyak gitu. Itu katakanlah misalnya tidak semua orang punya pengalaman itu, tapi orang yang menceritakan itu sudah banyak. Mending coba cari misalnya yang jarang diceritakan orang. Itu udah yang pertama, jarang diceritakan orang. Misalnya coba ini ceritakan soal tas kresek sandal yang ada capnya itu. Nah, tas kresek sandal ada capnya itu. Sesekali coba cerita soal itu gitu ya. Apa asiknya di situ ya, itu kan jarang dibahas orang. Terus kalau ngomong tas kresek, ya bicarakan tas kresek saja gitu. Atau apalagi lah ya sudut-sudut burung dara. Di sana kan banyak ya, di depan Masjidil Haram banyak burung dara. Coba misalnya diceritakan bagaimana orang bawa pakan, makan idoro gitu ya, atau anak-anak pengemis yang pagi-pagi itu sudah siap di depan itu kan jarang diceritakan. Nah, satu ambil yang unik. Karena kalau tidak unik, orang tidak akan merasa mendapatkan sesuatu yang baru. Yang kedua fokus. Fokus itu ketika ngomong doro, ya ngomong doro aja gitu ya. Atau membandingkan dengan burung yang lain. Itu pernah sedikit, saya belum haji, pulang umrah waktu itu kita bicarakan burung dara itu, saya membandingkan antara burung dara di Mekah dengan burung dara di Malaysia. Di Malaysia itu ada di mana tuh Batu Cave itu ada juga burung dara yang mereka itu ada karakter khususnya lah kira-kira gitu. Saya membandingkan juga dengan burung-burung liar di tempat lain. Nah, itu bisa bisa kadang-kala perbandingan itu bisa disampaikan tapi fokus ya, lagi-lagi fokus. Atau misalnya ngomong catering gitu sesekali ya, makanan itu kan asik ya. Udah. Nah, udah sekarang fokusnya udah clear ya. Lalu soal ininya, detailnya. Coba kalau ngomong detail, jangan sungkan-sungkan menceritakan pengalaman personal. Jadi jangan membicarakan hal yang umum-umum, tapi semua semua orang sudah tahu dan normatif gitu ya, misalnya. Untuk ke tanah suci untuk beribadah membutuhkan kekusukan, ya semua orang tahu, nggak usah ngomong kalau kayak gitu, nggak usah tahu. Oh, kalau semua orang udah tahu. Tapi misalnya membicarakan misalnya ketika jenengan makan di sana, misalnya ceritakan selama haji kita asupan makanan itu seharusnya dari misalnya dari dari catering tempat kita istilahnya itu pembimbing haji atau gimana. Tapi siang itu saya menemukan satu menu yang benar-benar membuat saya merasa sulit melupakannya. Nah, jangan ragu-ragu menyampaikan saya. Kenapa? Karena kalau menceritakan pengalaman itu yang Anda sodorkan adalah personalitas. Jadi konkret tentang diri kita, personal, terus kemudian detail visual, detailnya digambarkan itu. Sehingga apa? Kita bisa mengajak pembaca itu untuk turut merasakan pengalaman kita. Itu ya. Itu kalau catatan perjalanan. Kalau esai opini sebenarnya berjarak nggak apa-apa. Anda tidak harus detail ya, Anda tidak harus detail, tapi cukup menyampaikan ide-ide tadi. Tapi kalau misalnya ada banyak sekali hal menarik selama tanah suci, itu saran saya sih paling cocok sebenarnya tulisannya model catatan perjalanan. Nanti malah bisa dibukukan gitu. Ya nanti cacah muriamu itu yang yang suruh jadi eksekutor, penghormatan kepada senior lah itu. Gitu ya Mas ya. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol aja, jangan suruh ngoreksi tapi ngobrol nggak apa-apa. Nanti ngobrol bebas sama saya. Formulir Karwalim. Siap. Ngomong-ngomong soal di tanah suci ya, saya ada pengalaman bagus banget ini. Yaitu di satu tempelan itu di satu dinding itu ada satu stiker yang kampanye pilkada Bangkalan Madura. Jadi ada Bangkalan Madura. Karena mungkin saking banyaknya orang Madura di sana, itu pasang iklan pilkadanya itu di Mekah tuh. Wah, dahsyat banget itu. Lanjut. Oke, makasih, lanjut yang lain. Baik, terima kasih untuk Mas Iqbal yang telah menjawab. Jadi untuk Pak Mas Suri, jadi jangan sungkan-sungkan juga nanti
bisa saja mengirim rilisannya ke Muriamu juga silakan gitu. Jadi ya, nanti bagian eksekutif jangan sungkan-sungkan. Jadi itu untuk dari jawaban Mas Iqbal dari pertanyaan yang pertama. Kemudian dari yang kedua kami persilakan untuk Mbak Dian Arsyad menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iqbal, salah satu rubrik yang harus saya ampu di media saya itu kan rubrik profil. Nah, saya beberapa kali ketemu narsum itu yang males gitu, ogah-ogahan gitu di wawancara gitu. Nah, kalau dari pengalaman Mas Iqbal, apa sih pertanyaan yang nggak pernah gagal gitu buat ditanyakan ke narasumber, pertanyaan-pertanyaan awal yang bikin mereka itu ayolah ngobrol gitu. Itu aja, Mas. Matur nuwun. Oke, gini ya. Itu seni ya, seni dalam kita ketika berhubungan dengan manusia. Ya, saya kira itu wajar sih, Mbak. Artinya ada tipe orang yang memang sangat ingin ngeksis. Ada orang yang memang pemalu. Itu memang ya sudah. Kalau kadang pemalu, saya kadang sulit menembus ya memang ya sudah gitu ya. Karena gini, Mbak, kalau Anda berpegangan pada, ini kita ngomong profil artinya di situ jurnalistik ya, itu kan maksudnya jurnalistik. Kita tetap harus memegang memegang kode etik gitu. Kalau memegang kode etik jurnalistik, kita tidak bisa loh memaksa narasumber gitu. Jadi kalau toh kita pepet-pepet dipancing itu, kalau nggak mau ya memang hak narasumber. Anda cukup bisa menyampaikan kalau toh misalnya itu dalam tulisan berita, ya narasumber tidak bersedia untuk diwawancara gitu aja, gitu selesai dan itu sah gitu ya. Cuma kalau dalam profil dan dia tidak mau diangkat, saran saya ganti profil itu, Mbak, memang ya. Karena memang basic dasar ininya ya, dasar bahan dasarnya untuk penulisan profil memang harus wawancara. Kalau dia sendiri sudah tidak mau diwawancara atau mau tapi males-malesan, dikit banget ngomongnya, itu nanti yang kerepotan adalah teman-teman sendiri gitu. Gitu ya. Cuma kalau secara umum sebenarnya, orang itu ya bawah sadarnya itu senang dipuji. Jadi kalau Anda memuji peran, rata-rata wah keren banget ini perannya kayak itu, sebenarnya itu jurus yang paling ampuh. Dan rata-rata orang terus kemudian kepengen cerita gitu. Cuma kalau itu saja sudah tidak mau, pakai cara itu saja tidak mau, artinya dia memang tidak mau. Jadi ya sudah, ikhlaskan. Suwun-suwun, Mas. Baik, untuk Mbak Dian dan Arsyad yang sudah memberikan jawaban dari Mas Iqbal ya, sudah mendengarkan, semoga dapat dipahami. Kemudian di sesi yang pertama ini saya katakan 3 penanya ya, tambah 1 lagi Mbak Diana Kusmawati, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo Mas Iqbal, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari tadi saya merhatiin yang disampaikan sama Mas Iqbal yang dari buku cepu polisi itu. Saya kebetulan ngikutin itu dari waktu Mas Iqbal itu sering up di Facebook ketika masih dalam perjalanan ya kayaknya, karena banyak di up foto-fotonya gitu kan, dengan personal branding yang memang mengisyaratkan sedang dalam proses penulisan buku, luar biasa. Terus pertanyaan itu strategi bakul itu, strategi bakul. Iya, saya udah tahu sebagai sesama bakul, Mas. Saya kebetulan kan saya ikut kelasnya Mas Iqbal juga. Dan kemudian setelah itu jadi sering kirim tulisan ke media. Seberapa penting sih sebetulnya kekuatan foto dalam nge-up tulisan kita? Kalau sudah masuk memang itu jadi menarik ya. Cuma ketika kita nggak pakai, ketika kita baru ngirim dan kemudian nggak pakai, kayak misalnya contohnya di Detik itu kan cover foto adalah opsi, boleh bawa, Detik apa bukan ya? Pokoknya ada media yang cover foto itu opsi, ada oke, nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Cuma pertanyaannya seberapa kuat sih sebetulnya foto itu dalam menentukan, seberapa kuat dia menentukan
ketika kita mengirimkan atau membuat tulisan dalam bentuk opini atau esai gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nyambung tadi sebetulnya ada yang nanya, jadi saya nggak enak sebetulnya untuk nanya, tapi yang nanya lewat chat. Kurang lebih sama. Tadi kan Mas Iqbal menyebutkan pertanyaan yang nggak common sense gitu ya, pernyataan atau pikiran yang tidak common sense gitu kan. Ketidak common sense-an itu kadang kemudian jadi kalau saya pikir harus hati-hati sama subjektivitas gitu loh Mas. Nah, pada akhirnya ketika kita nulis nih, ketika kita pakai dasar pemikiran kita, itu kita harus gimana? Kita harus keep up sama subjektivitas kita, karena kalau pakai pemikiran yang tidak common sense itu berarti kadang-kadang kan, oh jangan-jangan ini subjektif nih gitu. Atau kemudian kita bergeser pada objektivitas gitu. Gitu Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Mbak Diana. Langsung ya Mas ya, tak jawab ya. Oke Mbak. Ya baik, silahkan. Kalau soal foto itu sebenarnya sih lebih pada soal ini ya, konvensi dalam rubrikasi. Kalau kita mengirimkan ketulisan esai opini di rubrik kolom gitu ya, itu sebenarnya konvensinya nggak ada foto. Anda kalau bisa misalnya baca yang kita acuannya misalnya zaman cetak aja lah, Kompas cetak halaman 6 rubrik opini nggak ada foto. Kalau toh ada itu model ilustrasi sket gitu-gitu ya. Kenapa? Karena memang di situ bukan fokus ya. Foto ilustrasi itu bukan ilustrasi kayak berita. Beda kalau berita yang paling receh aja misalnya peresmian apa gitu. Itu kan ada fotonya. Karena untuk apa? Untuk menunjukkan lapangan gitu. Karena apa? Berita apa? Berita peristiwa. Peristiwa itu kan konkret, ada lapangannya, ada pelakunya, ada what when-nya kita ada gitu kan 5B1H-nya. Tapi kalau opini itu kan sifatnya gagasan. Dia sebenarnya tidak membutuhkan foto. Malah sebenarnya akan jauh lebih bagus ya kalau misalnya di Detik itu fotonya opsional tapi foto penulisnya. Makanya mending kalau Anda kirim ke Detik mending pasang foto diri gitu. Biar apa? Biar ngeksis. Nah, beda lagi kalau catatan perjalanan. Catatan perjalanan travel writing itu memang membutuhkan tampilan visual. Karena apa? Karena dia ya memang rata-rata kalau untuk media ya, untuk media bukan bedakan dengan buku nanti akan saya sampaikan. Kalau Anda menuliskan catatan perjalanan untuk media, itu kadang-kadang ada yang model praktis, ada yang model deskriptif gitu ya. Itu memang memberikan referensi. Jadi ada fungsi memberikan referensi jalan-jalan gitu ya kepada pembaca. Maka dia membutuhkan foto gitu. Beda kalau buku. Kalau buku itu memang model catatan perjalanannya tidak selalu harus pakai foto. Pakai foto nggak apa-apa, tapi tidak gitu. Jadi kalau Anda baca buku-bukunya Agustinus Wibowo misalnya, itu andai foto-fotonya nggak ada sudah bagus kok gitu. Saya sebenarnya kemarin itu ketika diminta nulis ini tidak diminta foto, cuma saya kebetulan kok kepengen biar ada aksennya dan orang itu kan ya kalau baca tebel-tebel males kalau nggak ada fotonya. Sisi yang lain ya biar saya sendiri yang turun lapangan, biar apa? Biar piknik, udah kayak gitu aja pakai nutup-nutup ya biar piknik. Saya harus pegang kamera sendiri, motret sendiri. Makanya ketika saya masuk ke pelosok-pelosok turun itu seringkali sambil saya merekam dengan kepala untuk saya tuangkan dalam kata-kata, sekalian saya motret gitu. Itu soal foto ya Mbak ya. Jadi kalau opini saya kekuatan foto itu nggak penting ya, udah gitu aja. Bukan cuma tidak terlalu penting tapi nggak penting. Siap. Terus kalau yang kedua soal subjektivitas. Subjektivitas itu apa gitu? Sekarang gini, Anda punya sudut pandang Anda sendiri. Apakah artinya subjektivitas? Belum tentu. Jika apa? Jika Anda bisa menjelaskan pendapat subjektif Anda secara masuk akal. Namanya masuk akal itu kan artinya kita sudah menyambungkan frekuensi pemahaman kita dengan pemahaman pembaca. Dia artinya sudah bisa mulai masuk ke ranah objektif kan. Karena apa? Ranah yang bisa diverifikasi bersama dengan apa? Dengan logika, dengan fakta. Ini loh faktanya aku punya ini. Nah, saya subjektif misalnya melihat wah orang luar negeri lulusan luar negeri genit-genit. Nah, alasannya apa? Nah, alasannya adalah mereka begini. Buktinya ini. Nah, saya akhirnya mulai bergeser dari subjektivitas menuju objektivitas. Dengan apa? Dengan bukti-bukti yang saya tawarkan. Perkara nanti ada pembaca yang katakanlah tidak membantah argumen saya dengan argumen yang lebih kuat ya artinya
apa yang saya sodorkan sebagai objektivitas runtuh gitu, dan itu nggak apa-apa gitu. Artinya itu bagian dari proses dialektis gitu. Makanya ketika kita berpendapat, satu, subjektivitas itu nggak haram loh ya, terutama dalam esai. Subjektivitas itu nggak apa-apa gitu. Tapi kita bisa secara apa ya, kita bisa mempertanggungjawabkannya minimal secara logika. Secara logis kita bisa mempertanggungjawabkannya, gitu ya. Terus apa? Ketika kita berhasil mengkomunikasikan itu dan menjadikan frekuensi kepala kita sama dengan kepala pembaca, nah tujuannya kan itu mempersuasi untuk setuju dengan pendapat kita. Kita sebenarnya berada dalam wilayah antara subjektivitas dan objektivitas. Nah, kalau mau objektivitas resmi itu ya memang ya Anda harus masuk ke dalam tulisan akademis gitu. Ada harus pakai riset. Kita bicara misalnya saya menyampaikan enggak, teman-teman saya itu jarang kok yang ke perpustakaan, semuanya baca buku itu beli. Nah, itu subjektivitas jelas gitu ya. Tapi itu akan bisa diruntuhkan hanya ketika ada pembaca di Indonesia yang punya pengalaman berlawanan. Tapi sampai saya menulis itu nggak ada orang yang punya pengalaman berlawanan. Kalau mau objektif murni, saya harus bikin riset dong. Saya harus bikin angket. Benarkah Anda membaca buku lewat beli atau perpustakaan? Wah, ternyata saya ketemu 60% lewat perpustakaan. Nah, sudah runtuh lah gitu. Gitu ya. Jadi prinsipnya begitu, tapi yang jelas kadangkala ketika kita sibuk berpikir itu subjektif atau objektif, kita malah jadi takut berpendapat, dan itu yang mungkin lebih berbahaya. Jadi nggak usah takut berpendapat dalam tulisan, karena nanti itu akan menjadi bagian dari dialektika yang sehat. Gitu. Itu ya Mbak Diana, saya tunggu tulisan-tulisannya. Ya, Mas, terima kasih. Nggak usah suruh meriksa. Kalau saya ikut kelas lagi, nanti meriksa lagi. Baik, Mas moderator, itu gimana? ya untuk jawaban dari Mas Iqbal ya, semoga dapat dipahami oleh Mbak Diana. Kemudian untuk sesi 1 tanya jawab 3 penanya sudah terlaksana. Kemudian kami sampaikan juga ada sesi kedua untuk penanya. Ini masih ada beberapa yang antusias sekali untuk yang siap bertanya. Sesi kedua juga akan kami buka 3 penanya. Kami persilakan lebih dahulu untuk Mas Muhammad Farhan. Silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Sebenarnya juga nggak ada esensinya dipisah menjadi 2 sesi. Sama aja. Lanjut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya Farhan dari Situbondo di Jawa Timur, Mas Iqbal. Siap. Saya sering mengikuti tulisan-tulisan Mas Iqbal. Nah, kebetulan saya sebagai guru Mas Iqbal. Ketika sebenarnya banyak yang ingin disampaikan atau dituliskan begitu ya terkait permasalahan-permasalahan di lingkup pendidikan lokal lah di Situbondo. Tapi ketika ingin mengungkapkan itu, emosi itu kebawa, Mas. Emosi kebawa sehingga nanti ketika saya baca lagi itu seperti marah gitu. Orang ini pasti marah ketika membaca tulisan saya. Nah, berbeda dengan cara Mas Iqbal, ketika Mas Iqbal menulis, misalkan dulu saya pernah baca, pendidikan itu bukan tanggung jawab orang tua sebenarnya, yang di Detik gitu, Mas. Saya pernah baca itu. Apa? Pendidikan bukan tanggung jawab orang tua gitu. Oh itu, iya. Ya, yang corona itu. Ya. Konteksnya di masa corona ketika siswa itu balik ke orang tua. Nah, itu sebenarnya menampar semua pendapat dari aspek pendidikan formal ya, Mas. Tapi tidak membuat marah gitu, Mas. Malah membuat oh iya. Itu seperti apa sih, Mas? Selain memang kata Mas Iqbal betul, yaitu kelihayan atau ya pembiasaan itu ketika istiqomah untuk menulis itu. Itu saja sih, Mas Iqbal. Bagaimana cara nampar tapi nggak marah orang? Gitu sih, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Farhan. Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya agak sulit dijawab. Tapi harus ini dulu, Mas. Yang perlu saya sampaikan, marah itu nggak apa-apa. Artinya sikap marah itu sebenarnya sudah merupakan sikap. Kalau Anda mau menuliskan gagasan, Anda punya kemarahan, itu artinya Anda sudah punya sudut pandang. Sudut pandangnya apa? Anda tidak menyukai sesuatu, gitu kan. Anda menolak sesuatu, dan itu
Bagus, bagus dalam arti begini. Coba kalau Anda misalnya menulis tentang kebijakan, Merdeka Belajar misalnya, ya Merdeka Belajar itu bagus, dia bisa bla 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 bla, setuju. Anda tidak marah, Anda menyetujui, menyanjung Merdeka Belajar. Lalu apa bedanya pendapat Anda dengan pendapat Nadiem Makarim? Gitu. Nggak ada bedanya. Anda tidak menunjukkan sesuatu yang baru sama sekali di situ. Dan justru karena itu tulisan Anda tidak berguna. Tapi ketika Anda marah, artinya Anda menghajar sesuatu, tidak setuju sesuatu, dan Anda akan menunjukkan bahwa ketidaksetujuan Anda itu masuk akal. Nah, bagian ini sebenarnya kuncinya, Mas. Anda sekedar marah atau marah yang argumentatif gitu. Kalau marah saja, tulisan Anda hanya akan menjadi celetukan kayak tweet gitu. Makanya saya pernah bertanya gini, kan banyak sekali nih teman yang selalu bertanya, Mas saya itu mau nulis tapi di rezim ini takut dengan UITE, rezim zalim ini kan. Wah itu. Takut kena UITE. Terus saya tanya, coba tunjukkan satu saja kasus ketika ada orang menulis artikel, opini atau esai yang masuk penjara karena UITE. Tidak ada yang bisa menjawab, oh banyak Mas itu waktu itu apa? Itu bukan tulisan mana, itu bukan artikel, tapi apa? Tweet. Bikin tweet, bikin postingan Facebook, bikin meme. Rata-rata ketika masuk ke medsos, orang ngomel dan mencak-mencak misuh dan sebagainya di sana tidak ada argumentasi yang disampaikan. Dia hanya menyampaikan kebencian, dia hanya menyampaikan katakanlah omongan yang ngawur, tuduhan gitu kan. Dan ketika itu disampaikan di ranah medsos, dia oke, karena apa? Ya tweet itu karakternya begitu. Anda nulis di medsos tidak harus menyodorkan argumen. Tapi kalau Anda menuliskan opini, Anda harus atau wajib ada argumen yang memperkuat gagasan Anda. Dan kalau gagasan itu berargumen, nah itu yang akan membedakan kualitas tulisan Anda antara kemarahan level tweet dengan kemarahan level opini gitu ya. Makanya gitu Mas, Anda marah nggak apa-apa. Asal argumentatif gitu. Nah, persoalan memancing orang marah, nah itu persoalan risiko sosial Anda itu. Saya bikin orang marah banyak sekali, Mas. Itu kemarin Anda membaca satu kasus saja. Dulu saya dibully banyak banget itu musuh Islam segala macam dibilang itu ya banyak banget gitu. Dan saya waktu itu ya waktu masih muda sih ya. Itu menikmati. Kalau sekarang sih ngapain ya? Buang-buang tenaga aja itu. Nah, kalau itu tergantung dari soal bahasa ya. Jadi kalau Anda marah tapi argumentatif, nah misalnya Anda kepingin menurunkan tensinya biar orang juga nggak ikutan marah atau tersinggung, ya minimal bahasanya ditata. Sudah itu aja. Argumennya diperkuat. Orang jadi merasa tertampol tapi nggak bisa marah karena dia membenarkan, oh iya ya gitu lah. Kalau Anda berhasil membuat pembaca bilang, oh iya ya, nah, itu artinya Anda sudah menutup pintu-pintu backfire, itu aja Mas. Nah, makanya sebenarnya Anda tidak perlu memusingkan apakah Anda marah atau tidak. Marah atau tidak itu nggak masalah, marah pun nggak apa-apa. Asal kunci pokoknya pada kekuatan argumen tadi. Sudah itu Mas. Selamat menata, bukan menata tapi menata kekuatan argumen. Terima kasih Mas. Lanjut Mas moderator. Tinggal dua ini udah cukup ya. Baik, ya untuk selanjutnya dari penanya, selanjutnya kami persilakan untuk Mas Budi Hastono untuk menyampaikan pertanyaannya. Cek, masuk suaranya. Masuk, aman. Baik, sudah Mas, masuk Mas. Loh, kok hilang lagi? Hilang Mas suaranya. Mohon maaf, Mas Budi hilang suaranya ya. Nggak dengar ya Mas. Coba dicopot aja Pak malah. Belum ada Mas suaranya Mas. Suara masuk nggih? Iya, baik Mas, sudah masuk suaranya Mas. Ini Mas, mohon maaf ini lagi di jadi tadi bawa headset tapi kayaknya agak rusak. Begini Mas, berkaitan dengan cara mengambil teknik menggali informasi. Jadi saya termasuk orang yang tidak terlalu suka dengan tulisan berita ya, yang ditulis oleh wartawan seperti Mas. Entah kenapa saya merasa tidak suka untuk membacanya. Mungkin karena
saya hidup dengan salah satu teman yang dia bekerja di portal media, tiap hari dia harus dikejar target nulis 10 artikel gitu kan, dan saya tahu betul bagaimana cara dia menggali informasinya seperti apa gitu kan. Nah, sehingga saya merasa bahwa tulisan berita di media online itu secara nilai penggalian informasi itu sangat cetek gitu Mas. Jadi agak kurang suka gitu. Terus yang kedua berkaitan dengan tulisan yang suka ada tulisan opini. Nah, tapi apakah memang kita boleh menilai bahwa tulisan opini dan tulisan berita itu punya nilai yang berbeda gitu Mas? Ini kan sangat subjektif gitu kan. Nah, dan itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, saat kita ingin menulis sebuah opini, namun tiba-tiba kita mandek di dalam asumsi kita itu seakan-akan mandek dan kurang mendalam asumsi kita gitu, sehingga kita sangat susah untuk menggali informasi selanjutnya gitu Mas. Gimana caranya kita memperdalam asumsi-asumsi kita berkaitan, berarti ide-ide kita lebih mendalam sehingga kita bisa mencari informasi itu mencari informasi yang lebih dalam. Itu. Terus yang kedua berkaitan dengan informasi, bagaimana cara kita melakukan verifikasi berkaitan dengan informasi yang sudah kita gali, Mas. Itu 3 hal itu, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas Budi. Baik, silakan Mas Iqbal untuk apa yang pertama kok makhluk? Yang pertama tadi apa, Mas? Kata kuncinya? Lupa. Kata kuncinya? Yang tidak suka dengan tulisan berita portal. Ingat. Antara berita dengan opini ya. Gini, Mas. Anda itu membandingkan 2 hal yang tidak apple to apple. Karena apa? 2 jenis tulisan yang berbeda. Itu 2 jenis tulisan yang berbeda dengan ukuran yang berbeda, dengan kode apalah ya, norma yang berbeda. Ketika kita menuliskan tulisan berita, itu aturannya sudah berbeda dengan tulisan opini. Nulis berita itu nggak boleh ada pendapat di sana, karena itu sudah kode etik jurnalistik ya. Tapi kalau opini harus berpendapat gitu memang ya. Kenapa Anda tidak suka dengan tulisan berita di portal-portal itu? Itu wajar sekali, saya juga tidak suka. Kenapa? Karena memang terjadi dekadensi, ya, terjadi pendangkalan-pendangkalan di masa digital terutama ya. Saya penulis digital dan saya sudah ketawa kalau ada orang masih nulis di media cetak. Cuma saya harus mengakui di era digital ini tuntutan industri itu memang begitu luar biasa. Kenapa? Karena memang cara kerja media-media dan industri digital itu untuk mendapatkan uang memang sangat terkait dengan kedangkalan itu. Yaitu apa? Yaitu clickbait gitu. Yang diburu dari media-media itu adalah klik. Kenapa? Karena klik itu membawa traffic itu membawa katakanlah ranking kunjungan. Kalau Anda teman-teman Muriamu nanti juga pasti akan terjebak dan tergoda ke situ. Itu sudah keniscayaan itu dalam industri media. Anda tidak akan bisa mengaku tidak akan bisa mengaku web portal Anda hidup kalau tidak ada traffic. Nah, kalau yang media yang sifatnya komersial, maka traffic itu akan membawa ranking di Alexa gitu ya. Dan dari situ akan membawa statistik kunjungan dan semua itu berimplikasi kepada iklan. Iklan artinya apa? Iklan artinya duit gitu ya. Itu artinya uang. Nah, jadi ketika dia sudah berorientasi industri, maka klik itu adalah segalanya. Bagaimana cara mendulang klik? Ya bikin berita ngawur-ngawuran gitu. Dan cepat. Siapa yang cepat memberitakan sesuatu, dia akan menjadi pemenangnya. Itulah kenapa yang terjadi sekarang adalah berebut. Berebut apa? Cepat. Kalau ada peristiwa berebut cepat. Akhirnya yang terjadi apa? 5W1H ditinggalkan. Karena kalau di era cetak, menggali 5W1H itu membutuhkan waktu dan membutuhkan tim. Ada satu peristiwa, wah sekarang kalau Anda cermati ya, ada banyak berita itu isinya cuma dikabarkan bahwa telah terjadi pembunuhan. Yuk, kalau dulu zaman cetak nggak boleh. Tim media, tim wartawan turun dulu dong dipastikan apakah kabar itu benar gitu kan, diverifikasi dulu siapa korbannya atau minimal siapa saksinya. Pelakunya mungkin belum ketemu, tapi siapa saksinya, bentuknya kejahatannya seperti apa gitu ya. Jam 2 malam masuk cetak, besok pagi jam 6 kita baca di koran. Tapi kalau sekarang hitungannya detik gitu ya. Itulah kenapa pernah ketika ini kalau teman-teman yang pernah
pernah ikut forum saya yang lain, ini selalu ilustrasi yang selalu saya sampaikan ya. Ketika Detikcom juga melakukan itu saya sampaikan kok kayak gitu ya, karena kami Detikcom bukan Jamcom gitu ya. Hitungannya detik, rebutannya itu detik gitu. Nah, jadi kalau Anda sudah sulit percaya atau males ilfil melihat berita-berita, itu wajar. Cuma kita tentu saja harus memilah ya, mana portal yang masih bertanggung jawab seperti Muriamu. Ya, ini industri bikin jalan aja belum, mas sudah langsung dipuji. Ini apa, ada sponsor ini. Nah, dan juga portal yang tidak layak dipercaya. Itu caranya Anda jangan gebiah-uyah juga. Kenapa? Karena kalau Anda menghindari semuanya, Anda akan kalah dalam soal apa? Akses informasi. Bagaimanapun kita butuh informasi. Dan salah satu cara yang paling efektif sekarang untuk mengakses informasi tetap saja pakai portal digital gitu ya. Kita bisa mengakses kapanpun. Kita kalau nggak mau ketinggalan ya pakai portal digital. Tapi tetap saja kita memilah. Caranya tahu gimana? Ya gaul kalau itu ya. Kita memang harus gaul kalau soal itu. Oke, itu yang pertama. Kalau soal opini kan Anda bisa menilai dari kekuatan argumen dan sebagainya. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan panjang lebar. Yang kedua soal ini. Kok lupa terus? Tadi apa, Mas? Mas. Kata kunci, Mas. Mas Budi. Kata kunci apa? Yang kedua tadi, pertanyaan kedua. Yang ketiga berarti, Mas, berkaitan dengan kekuatan membangun asumsi sehingga bisa. Oke. Kalau itu gini, Mas, sebenarnya menulis kalau Anda sudah sampai ke taraf asumsi dan argumen, artinya yang Anda tulis adalah opini atau esai ya, tulisan yang sifatnya gagasan dan membutuhkan argumen. Bagaimana mentok ketika asumsi dan untuk menggali, ya memang Anda itu harus terus-menerus mempertanyakan pendapat Anda sendiri gitu kan. Itulah kenapa ketika Anda menulis opini atau esai, sebenarnya itu proses berpikir yang keras. Ya, saya tidak hendak menyatakan bahwa tulisan jenis lain itu nggak berguna, jelas semuanya punya fungsi masing-masing. Tapi proses paling keras memang pada tulisan gagasan. Kenapa? Karena disitulah menggalinya bukan cuma menggali data, tapi menantang pikiran-pikiran kita sendiri sehingga kita bisa membuktikannya. Kalau kita sendiri sampai mentok pada satu titik asumsi dan ternyata tidak menemukan buktinya, mentok, ya artinya pendapat kita lemah gitu. Ya sudah gitu ya ganti gitu, Mas. Jangan juga memaksa, waduh, saya punya pendapat ini, tapi mentok di asumsi dan saya tidak menemukan buktinya. Bagaimana cara menggali? Lah bisa digali atau enggak? Jangan-jangan memang Anda hanya memang asumsi, tidak punya buktinya gitu ya. Jadi misalnya gini, Mas, saya tadi ya mengatakan, kata siapa orang misalnya membandingkan antara Indonesia dan Australia gitu ya. Australia aja Australia aja tanahnya luas, orangnya sedikit gitu kan. Terus saya buktikan dengan Google, ketemulah data. Ternyata datanya penduduk Australia ternyata 300 juta. Ya sudah, berarti saya kalah. Saya kalah dengan asumsi saya sendiri, ya gagal, harus saya batalkan gitu karena mentok atau saya tidak ketemu datanya gitu. Jadi seringkali saya juga mendapatkan pertanyaan begitu ya. Saya punya pendapat ini, bagaimana mencari argumennya? Waduh, itu repot. Anda memang harus sudah punya argumen sedikit, minimal clue-nya. Anda punya minimal clue argumen. Clue argumen itu baru kemudian Anda gali detailnya. Nah, proses menggali informasi itu ada pada detailnya ini. Gitu ya, Mas ya. Jadi memang kalau Anda pokoknya gini, ketika teman-teman mau menulis yang sifatnya gagasan, itu memang effort Anda lebih, tetapi manfaatnya juga luar biasa. Manfaatnya bukan cuma dalam komunikasi publik, tapi dalam pembentukan kualitas diri kita, kualitas pemikiran kita juga berbeda sekali ya dengan ketika kita menulis yang lain. Kita gampangnya ya, proses akselerasi pencerdasan pribadi kita sendiri pun akan jauh lebih cepat ketika kita banyak menuliskan yang sifatnya gagasan dan argumen. Gitu ya, Mas. Selamat terus berproses. Terakhir ya, ini sudah 9:30, Mas Rizal Permadi. Wah, langsung aja. Ya, baik. Silakan untuk yang terakhir, Mas Rizal Permadi, untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih waktunya, moderator. Selamat malam, Mas Iqbal. Mungkin saya mengikut Mas Iqbal ya di Facebook gitu. Pernah sekali dibalas sama Mas Iqbal, saya mengkritik tentang nutrisi, gizi itu. Pernah sekali dibalas, seolah-olah tuh saya pelit balas. Nutrisi ke gizi itu kan saya... ini Mas, sebenarnya pertanyaan saya tuh ada hubungan dengan pertanyaannya Mbak Diana tadi. Pernah nggak tulisan Mas Iqbal tuh di counter
dengan tulisan lebih logis gitu, dengan dengan logika yang berpikiran lebih bagus dan lebih memang tulisannya memang bisa dimentahkan oleh tulisan yang lain gitu. Dan kira-kira reaksi Mas Iqbal ketika ada satu tulisan yang lebih logis untuk disampaikan, walaupun itu kan sebenarnya kan perspektifnya kan beda-beda ya tulisan itu ya. Misalnya Mas Iqbal perspektif tadi yang kayak misalkan tadi yang membaca. Nah, itu kan berarti Mas Iqbal kan membawa tulisan ini kan karena tidak sesuai dengan standar akreditasi budaya tadi kan beda seperti itu kan. Nah, kalau ada tulisan yang lain tentang itu tapi juga dia nggak setuju terkait dengan Mas Iqbal, nah itu terus pernah nggak Mas kejadian seperti itu? Pengalamannya Mas Iqbal seperti apa? Oke, terima kasih Mas Rizal. Gini, kalau tulisan dibantah ya sering Mas, sering banget gitu ya. Cuma kadang bantahannya itu sifatnya celetukan. Itu yang membuat jadi dia kelihatan ya tidak tuntas gitu. Kayak misalnya tadi soal yang genit-genit itu yang bantah saya banyak banget gitu. Cuma dalam kasus itu saya sendiri merasa bantahannya tidak cukup kuat gitu. Karena misalnya ya normatif kayak wong orang punya mengambil satu ukuran baik dari luar negeri kok masa dibilang inlander gitu misalnya, masa dibilang merendah gitu. Ya jadi ya sekedar emosional gitu. Terus kalau yang sifatnya itu membantah dengan tulisan yang lain, itu kan tidak sering ya yang kayak gitu. Orang kan tidak semua mau menulis, punya energi untuk menulis. Cuma justru wah ini kebetulan forumnya pas ini. Saya merasa ada bantahan yang bagus itu justru pada tulisan yang legendaris tempatnya Mas Sam El-Qudsi itu, yaitu apa? Tentang Muhammadiyah garis lucu. Jadi waktu itu saya kan ya meskipun tulisan bercandaan ya, tapi kan saya juga seolah-olah punya hipotesis, yaitu apa? Karena Cah Muhammadiyah itu koyan ngaji kalau rapat gitu. Jadi isinya memang serius terus. Tapi ada seorang yang dari Magelang itu ya, dia nulis bagus banget dan yaitu bagaimana dia membaca perjalanan historis. Muhammadiyah, kenapa Cah NU mungkin lebih lucu? Karena mereka memang lahir tidak untuk melawan apa-apa. Muhammadiyah itu melawan apa? Melawan tahayul bid'ah, melawan kejumutan berpikir gitu kan. Jadi memang ketika lahir itu dia sudah pasang kuda-kuda gitu. Itulah kenapa jadi serius gitu. Dan saya melihat itu tulisan itu bagus sekali, Mas. Sikap saya gimana ya? Saya share gitu. Karena saya selalu senang yang kayak gitu. Kalau ada orang nulis bagus ya, itu kan bagian dari proses belajar kita gitu. Saya ingat saya nge-share itu kan dan ya oke saja gitu ya. Anda kecuali kalau modelnya itu bantahan-bantahan yang sifatnya cuma di status Facebook dan tidak mutu ya abaikan saja gitu kan. Tapi kalau itu bagian dari proses dialektis yang sehat, itu pun akan menjadi katakanlah ekosistem dan atmosfer yang bagus untuk proses kita masing-masing. Gitulah ya Mas ya. Terima kasih Mas. Terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih untuk kami sampaikan kepada semua penanya pada malam hari ini. Jumlahnya dari 2 sesi ada 6 penanya tadi ya berarti Mas Iqbal ya. Terima kasih juga Mas Iqbal sudah menjelaskan panjang lebar, termasuk juga pengalaman pribadinya dan sebagainya. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum penutup kami sampaikan terima kasih dulu atas supportnya dari Lazismu dan juga SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus untuk semua supportnya demi acara ini lancar sampai akhir. Kemudian juga kami sampaikan bahwa tadi banyak yang curhat tentang hal menulisnya dan sebagainya, opini-opininya, silahkan juga dari pihak Muriamu tidak sungkan-sungkan untuk menerima dari opini-opini dari saudara-saudara semua, silahkan nanti disampaikan ke Muriamu dan juga tentunya tadi disampaikan juga dari pihak Muriamu, bahkan ada bonus karikatur unik dari khas Muriamu ID. Silakan nanti bagi saudara-saudari yang ingin memberikan opininya, jangan sungkan-sungkan. Muriamu membuka lebar bagi saudara-saudara yang ingin mengirimkan opini-opininya. Mungkin hanya itu untuk closing statement. Dan untuk Mas Iqbal,
terima kasih pada malam hari ini atas semua materinya dan juga seluruh yang disampaikan, baik pengalaman pribadi dan juga materi yang telah disampaikan. Terima kasih Mas Iqbal. Terima kasih sama-sama teman-teman. Baik, untuk acara yang terakhir yaitu penutup, mari acara pada malam hari ini kopdar yang ketiga dari Muriamu kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk seluruh yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk pembicara. Untuk sesi ini kita akhiri kopdar ini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk foto bersama dulu ya. Sampaikan ya. Silakan untuk berkenan on cam bagi semuanya agar terlihat wajahnya untuk foto bersama dulu. Monggo yang bertugas ya. Maju ngawur deh, maju ngawur. Sudahkah dari yang bertugas? Mas Iqbal udah lama ini posenya ya Mas ya. Masa kabeh ora ana sing motret iki. Jepret, dah. Wes, sudah itu. Mas. Baik, sudah untuk foto bersama. Terima kasih untuk semuanya bisa untuk live dari Zoom. Semoga bertemu di lain hari.